Saya baik, sudah terekam Bapak dan Ibu pertemuan kita ngobrol-ngobrol santai lah kan gitu ya. Ini yang apa yang selalu disampaikan oleh Pak Agus gitu ya. Pak Agus, gimana nih kita pertemuan FKTM gitu ya Bu ya. Betul apa yang dirasakan Bu Maria, Bapak dan Ibu, kita juga sangat kangen ya dengan pertemuan ini gitu kan ya. Mungkin yang berubah semuanya, saya kira tidak ada yang berubah terkecuali mata kita nih Bapak Ibu ya. Pak Agus juga kemarin sudah kena, mudah-mudahan selalu sehat ya Pak Agus ya, dengan Amin, amin. matanya sempat operasi loh Bapak dan Ibu gitu ya. Pak Agus ini gara-gara apa mungkin terlalu lihat di laptop gitu kan ya. Dan saya juga sama ya Bapak dan Ibu, Pak Agus Indra, aduh, bukan hanya minus ternyata gitu kan ya, ada plusnya juga. Saya bingung gitu, wah berarti saya sudah tua juga ya Bapak dan Ibu ya. Jadi harus melihat dengan bantuan kacamata Bapak dan Ibu. Baik, karena ini sifatnya sersan Bapak Ibu, serius tapi santai gitu kan. Dan saya ingin juga Bapak dan Ibu kita berbicaranya juga selalu saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, kita tidak satu arah, dan tentunya saya meminta izin kepada Bapak dan Ibu gitu kan ya, untuk memulai gitu obrolan kita, diskusi kita, sehingga nanti obrolan kita terarah gitu kan. Ada sesuatu ya Bapak Ibu, ada sesuatu yang bisa kita kita pelajari bersama gitu kan ya, kita dapat insight gitu kan ya. Mungkin bukan hari ini mendapatkannya gitu kan, informasi hari ini kita diskusikan, mungkin besok gitu Bapak Ibu ya. Mungkin bukan kita yang membutuhkannya, mungkin tetangga kita Bapak Ibu ya. Tetangga di sini sama WI tentunya, sama pengajar, yang tentunya bisa kita saling berdiskusi tentunya. Bapak dan Ibu, izin Indra untuk share screen supaya obrolan kita terarah tentunya gitu kan ya. Indra sudah menyiapkan beberapa slide lah, dan dan untuk membuka obrolan kita lah Bapak dan Ibu ya. Baik, ini obrolan santai kita Bapak dan Ibu, dan tentunya kami sangat senang menjadi teman Bapak dan Ibu gitu ya, sahabat belajar gitu kalau Pak Agus menyampaikannya gitu kan ya, sehingga kami juga selalu berkomunikasi Bapak Ibu, kira-kira apa nih yang bisa kita bantu gitu Bapak Ibu, yang bisa Pak Agus bantu, yang bisa Indra bantu, sehingga Bapak dan Ibu juga ketika ada kebutuhan gitu ya untuk menunjang tugas dan fungsinya sebagai widya suara itu bisa dioptimalkan kan gitu Bapak dan Ibu. Dan yang paling penting adalah Bapak Ibu tidak sendirian gitu ya, Indra tidak sendirian di sini gitu kan ya. Ada Pak Agus gitu ya, ada kita semua. Yang kemarin-kemarin Pak Agus sih ngobrolnya gini ke Indra gitu ya, Kang Indra, saya punya teman lagi nih yang lebih canggih katanya kan gitu ya. Ada teman digital untuk diskusi kan gitu Bapak Ibu ya. Kadang kita tidak punya teman untuk diskusi yang setia gitu kan ya. Pak Agus gak mungkin jam 12 malam gitu ya harus ngobrol dengan Indra tentang satu masalah ya, tentang satu topik gitu kan ya. Tapi dengan chat GPT ini mau jam berapapun gitu kan ya bisa menjawabnya kan gitu Bapak Ibu ya. Ini yang paling setia gitu kan ya untuk kita berdiskusi. Nah, sejalan dengan perkembangan Bapak dan Ibu gitu kan ya, izin Indra menyampaikan seperti ini gitu ya, perjalanan pengalaman Indra gitu Bapak Ibu. Indra izin untuk menyampaikan terlebih dahulu gitu kan ya. Jadi setelah LIPI bergabung Bapak dan Ibu, Indra kan awalnya di LIPI Bapak Ibu ya, bergabung menjadi BRIN gitu kan ya, dan banyak dinamika sekali di sana gitu kan ya, dan akhirnya perjalanan perjalanan fungsi Indra pun ya, ya bisa dibilang karir Indra juga sedikit zigzag lah gitu Bapak Ibu ya, zigzag gitu kan ya, terkait dengan fungsi-fungsi layanan yang harus Indra lakukan gitu kan ya di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, akhir-akhir ini Bapak dan Ibu, 1 tahun terakhir ini Indra berada di fungsi layanan pengembangan kompetensi di bidang PAIKEM Bapak Ibu. PAIKEM itu singkatan dari penerbangan gitu kan ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di layar background ini belum ganti, mohon maaf ini. Ini masih yang background ini gitu kan ya. Ini
Indra melayani pelatihan di bidang penerbangan, antariksa gitu, elektronika, informatika, kebumian dan maritim, disingkat PAIKEM Bapak dan Ibu. Jadi mau gak mau Indra harus belajar Bapak dan Ibu gitu kan ya, karena background Indra juga hukum gitu kan ya. Indra harus belajar bagaimana pelatihan di penerbangan, antariksa kan gitu Bapak Ibu ya. Dan yang paling menarik adalah hari ini bagaimana apa namanya aplikasi-aplikasi yang berbasis elektronik ini Bapak Ibu, SPBE gitu kan ya. Nah, ini yang banyak sekali pelatihan ini dilakukan gitu ya, karena memang kebutuhan gitu Bapak Ibu ya. Ada smart city lah kan gitu Bapak Ibu ya. Ada beberapa aplikasi-aplikasi di daerah yang menggunakan elektronik gitu kan ya. Dan perkembangannya hari ini Bapak dan Ibu, inilah yang terjadi gitu kan ya. Di BRIN juga sudah ada penelitiannya, bahkan ada pusat risetnya gitu Bapak Ibu ya, pusat riset apa mekatronika cerdas gitu kan ya, memang karena kebutuhan gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini sekalian informasi juga, besok ada apa namanya, ada webinar gitu Bapak Ibu dengan para peneliti, dan tentunya ini juga sangat apa kekinian, karena bagaimana smart farming gitu Bapak Ibu ya, bercocok tanam yang cerdas gitu ya, dengan menggunakan kecerdasan buatan tadi, dengan Internet of Things gitu Pak Ibu ya. Bagaimana apa namanya smart farming ini bisa dikelola gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini yang tentunya kebetulan ini apa Mas Hanif juga teman saya Bapak Ibu ya. Jadi tentunya akhirnya saya sering belajar gitu ya, harus berkolaborasi dan sebagainya, terutama untuk Chat GPT ini gitu Bapak Ibu ya. Bagaimana sih reka cipta teknologi ini gitu kan ya bisa kita terapkan di dalam pendidikan gitu ya. Kita sama-sama belajar, dan tentunya juga ini berdasarkan dari apa namanya hasil hasil apa obrolan kan gitu Bapak Ibu ya, hasil membaca dan beberapa pengalaman gitu ya. Tentunya Indra sedikit membuka obrolan kita gitu ya, bagaimana sih sejarah dari apa dari AI ini gitu ya, artificial intelligence ini. Nah, beberapa sejarah gitu Bapak Ibu ya, Indra, beberapa studi komparasi gitu kan ya, terjadinya kecerdasan digital ini memang yang boomingnya itu pada saat Google ini Bapak dan Ibu ya, di apa di 1995 1998 gitu ya. Ini betul-betul orang nyadar gitu ya, semuanya begitu begitu viral gitu kan ya Google ini. Sampai tadi juga kita sampaikan, untuk mencari informasi saja semuanya Mbah Google itu sudah jago kan gitu Bapak Ibu ya. Menyebutnya juga udah Mbah Google gitu kan ya. Nah, ini istilahnya apa Indra mengistilahkannya kan gitu ya. Bahkan untuk browsing aja tadi sebagaimana disampaikan Bu Maria, sekarang bukan katanya browsing, tapi coba informasinya di googling dulu kan gitu Bapak Ibu ya. Silakan di googling di Yahoo, kan kadang gitu ya Bapak Ibu ya. Di googling di Yahoo kan bingung Bapak Ibu ya. Jadi googling itu sudah bisa menjadi bahasa yang sama dengan searching gitu Bapak Ibu ya. Seperti air mineral kan gitu Bapak Ibu ya, menyebut aqua gitu kan ya, merek kan gitu Bapak Ibu ya. Pasta gigi dengan odol kan gitu ya. Saking viralnya, saking apa kita sering menggunakan itu gitu kan ya. Nah, tentunya Google ini apa memperkenalkan apa produk-produknya berbasis deep learning ini ya Bapak Ibu ya. Jadi tentunya deep learning ini salah satu cabang apa machine learning yang menggunakan jaringan saraf ini luar biasa, sangat rumit lah gitu Bapak Ibu ya. Apa namanya, saya kira apa akan menarik lah apabila Bapak Ibu mungkin bisa apa bisa mempelajari lebih lanjut tentang deep learning lain sebagainya kan gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, ada yang disebut dengan gelombang perkembangan AI Bapak dan Ibu. Nah, ini salah satunya yang coba Indra rangkum lah kan gitu Bapak Ibu ya. Ada beberapa literatur gitu kan ya, Indra rapihkan, Indra buat reproduksi lah sedemikian rupa gitu kan ya. Paling tidak sudah ada apa ada 3 gelombang booming gitu Bapak Ibu ya AI ini gitu ya. Dan diawali di tahun 1950 Bapak dan Ibu gitu kan ya. Ini apa gelombang yang pertama gitu kan ya. Dan ternyata ChatGPT kemarin 2020
2022 ya, 2021-22 itu saya kira perjalanannya sangat panjang gitu ya, diawali dari 1950 kan gitu Bapak Ibu ya. Ini dari sejarah perkembangannya. Nah, tentunya Indra coba ini nanya ke ChatGPT Bapak dan Ibu gitu ya. Sebutkan contoh teknologi AI dalam kehidupan kita. Nah, ini Indra nanya di ChatGPT dan jawabannya seperti ini Bapak dan Ibu. Dan ini bisa ketahuan bahwa ini adalah bahasa ChatGPT Bapak dan Ibu ya. Seperti inilah bentuknya kurang lebih kan gitu Bapak Ibu ya, bahasanya. Nah, itulah yang nanti akan kita bahas mungkin dengan Pak Agus yang memandu obrolan kita tentang bagaimana cara bertanya di ChatGPT kan gitu Bapak Ibu ya. Bagaimana mengoptimalkannya kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini ternyata banyak sekali Bapak dan Ibu. AI ini bukan hanya ChatGPT yang ramai banget gitu kan ya. Ternyata ya diawali dengan tahun 95-98 dengan adanya Google Search itu sudah mulai mempergunakan teknologi artificial intelligence ini ya, AI ini gitu ya. Ada Amazon dan sebagainya lah Bapak Ibu. Ini Indra coba untuk mencoba memvisualkan kepada Bapak Ibu dengan tulisan ini. Salah satunya ya Kahoot juga Bapak dan Ibu gitu kan ya. Kuis interaktif juga menggunakan teknologi AI juga gitu Bapak Ibu ya. Bagaimana kita bisa menjawab, bisa menghitung dengan cepat gitu, dengan waktu dan jawaban yang benar, maka akan menjadi juara pertama kan gitu Bapak Ibu ya. Siapa yang duluan cepat dan benar, maka itu akan menjadi juaranya kan gitu Bapak Ibu ya. Ini salah satunya adalah dengan teknologi AI ini. Nah, bagaimana dengan pendidikan Bapak dan Ibu gitu kan ya. Ini Indra coba mencari ini, sebetulnya ini juga tulisan sudah lama juga ya Bapak dan Ibu. Mungkin nanti ada beberapa yang perlu diupdate, tapi Indra merasakan bahwa banyak sekali gitu kan ya, teknologi-teknologi LMS, Learning Management System juga sudah menggunakan AI gitu ya. Terus juga tanpa kita sadari di PowerPoint juga tentunya sudah ada AI gitu Bapak dan Ibu ya. Kita sering menggunakan desain idea kan gitu Bapak Ibu ya. Yang sebelah kanan itu juga udah AI gitu ya. Ketika kita ketik kata-kata goal contohnya ya, Microsoft PowerPoint sudah bisa menunjukkan ada gambar lapangan bola gitu kan dengan gawangnya. Oh, itu yang tawaran-tawaran dari kecerdasan buatan yang sudah disisipkan oleh Microsoft PowerPoint kan gitu Bapak dan Ibu ya. Itu sangat dekat sebetulnya dengan kita. Nah, tentunya dengan adanya ChatGPT ini bagaimana kita cara mengoptimalisasikannya gitu Bapak dan Ibu gitu ya. Dan di sini Indra coba Bapak Ibu iseng-iseng lah gitu kan ya, bagaimana kita menggunakan ChatGPT ini untuk kepentingan kita sebagai widya suara. Tentunya widya suara tidak hanya mengajar, tapi bagaimana juga kita membuat tulisan gitu kan ya. Tadi Bu Maria juga memberikan batasan-batasan. Jangan sampai kita terlalu tergantung dengan ChatGPT ini gitu kan ya. Karena betul yang kita rasakan Bu Maria, Bapak dan Ibu, ChatGPT ini sangat membantu kita kan gitu Bapak Ibu ya. Contohnya aja ini Bapak Ibu ya. Buatkan topik penelitian fungsi widya suara dalam pembelajaran orang dewasa. Kan banyak sekali Bapak Ibu ini judul-judul ini gitu kan ya. Kita bisa aja caplok ke sini gitu kan ya. Dan ini juga ChatGPT ketika kita tanya sumbernya, ketika Bapak Ibu tanya sumbernya dari mana, ChatGPT nggak bisa jawab Bapak dan Ibu. ChatGPT itu sebagai model AI katanya kan gitu Bapak Ibu, tidak bisa menyampaikan sumber informasinya. Karena apa? Karena ChatGPT itu merangkum semua informasi yang dilatih ke dia kan gitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak tahu ini sumbernya dari mana. Jadi ditangkap aja semua informasi yang nyambung dengan kata-kata ini, dengan kata-kata fungsi widai suara dalam pembelajaran dewasa, dia campur gitu ya, dia tarik di algoritmanya gitu ya, dan dia mana yang lebih banyak tentang membahas itu ya, si ChatGPT ini membuat ini gitu ya. Jadi tidak plagiasinya juga bisa 50-50 di Bapak dan Ibu gitu kan. Ini terkait etika aja. Nanti kita berbicara etika Bapak dan Ibu ya. Apakah kita mau hidup di tengah di tengah kebohongan kan gitulah. Ini kembali lagi ke etika kita sebagai role model Bapak Ibu ya, role model seorang pengajar kan gitu ya. Nah, ini juga bukan hanya judulnya, buatkan abstraknya contohnya kan gitu Bapak dan Ibu ya.
ChatGPT dengan cepat Bapak dan Ibu gitu ya, tanpa harus berbayar juga gitu kan ya. Ini Pak Agus ini luar biasa Bapak Ibu, pernah membeli apa namanya ChatGPT yang berbayarnya kan gitu, nanti bisa cerita ya mungkin apa pengalaman beliau gitu ya, Kang Indra saya udah beli nih langganan ChatGPT gitu kan ya, oh bedanya apa Pak kan gitu ya, nanti bisa cerita mungkin ya. Ini yang gratis aja seperti ini Bapak dan Ibu, luar biasa kan gitu ya. Artinya ChatGPT bisa menjadi sumber insight kita, sumber informasi kita kan gitu ya, yang tentunya harus dikembangkan Bapak dan Ibu. Ini kata-kata kuncinya harus dikembangkan. Karena apa? Karena ketika Indra riset, ini sedikit riset lah Bapak Ibu, bukan Indra mentang-mentang orang BRIN ya, tapi Indra juga pingin apa mencari jawaban yang memuaskan gitu ya. Apakah betul ChatGPT ini jawabannya apa betul gitu ya, benar gitu ya. Ternyata ketika Indra tanyakan Bapak dan Ibu yang ini gitu kan ya, sebutkan akronim core value ASN berakhlak. Contohnya ini Bapak Ibu yang sederhana ini aja. Ternyata jawabannya ini Bapak Ibu, bertanggung jawab, etis, responsif, akuntabel, kompeten. Ini jauh dengan yang core value ASN berakhlak yang kita pelajari di Latsar itu Bapak Ibu ya. Ini artinya ChatGPT itu nggak terlalu pintar Bapak dan Ibu. Belum Tergantung ikut dari workshop. belum ikut workshop bener Bu Aci ini. Jadi ini ternyata ini ChatGPT ini apa tidak berkenalan dengan LAN gitu ya. Ini yang ini. Terus industri banding nih, studi banding restorasi dengan apa namanya dengan Google ya, dengan Google. Nah ini Google luar biasa Bapak dan Ibu. Ternyata karena Google sudah lama, mungkin informasinya sudah banyak gitu kan ya, dan tergantung yang namanya deep learning ini kan tergantung dari pelatihannya, tergantung dari input informasinya kan gitu Bapak Ibu ya. Kalau Google ternyata udah lama gitu kan ya, mungkin masukannya juga apa sudah bagus gitu kan ya. Ketika Indra tanyakan sebutkan akronim core value ASN Berlak, maka tepat jawabannya ini dan ada gambarnya juga kan gitu. Wah, ini yang meyakinkan kita gitu ya. Nah, artinya apa sih gitu kan ya ketika Indra apa ada sedikit riset sederhana ini gitu kan ya, bahwa tentunya ChatGPT itu tidak sempurna lah Bapak dan Ibu gitu kan ya. Tetapi peluang-peluang itu bisa kita manfaatkan gitu kan ya. Banyak apa yang kita bisa pelajari gitu kan ya. Banyak juga dari ChatGPT mungkin nanti kita demonstrasikan bagaimana ketika Indra harus membuat video pembelajaran, Indra bingung harus ngomong apa gitu Bapak Ibu ya. Ini salah satunya yang bisa kita apa namanya yang bisa kita buat gitu kan ya. Tetapi sekali lagi bahwa Chat GPT ini supaya ada pemahaman bersama, supaya kita berimbang gitu Bapak Ibu ya. Jangan terlalu tergila-gila dengan Chat GPT, kita juga harus sadar bahwa Chat GPT juga apa namanya belum sempurna gitu kan ya. Entah beberapa tahun yang bukan tahun lagi, mungkin bulan gitu ya. Ini akan semakin canggih gitu Bapak Ibu ya. Nah, inilah tentunya peran kita harus betul-betul semakin canggih teknologi, kitanya pun ya harus semakin sadar gitu bahwa apa ada sisi-sisi kemanusiaan yang diharapkan oleh peserta pelatihan juga. Kan gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini apa namanya apa ChatGPT ini tentunya ada tantangan juga Bapak dan Ibu ya terkait dengan etika gitu ya. Kebetulan juga ini mohon doa restunya dari Bapak dan Ibu juga ini jadi kajian apa disertasi Indra juga gitu kan ya, bagaimana sih tantangan ke depan cyber law terkait dengan AI ini gitu Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala gitu kan ya, bagaimana sih kita sebagai pengajar, sebagai pendidik apa dan peserta juga gitu ya, terlepas dari teknologi ini sangat membantu kita juga ya, ini tantangannya juga luar biasa kan gitu Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita membuat karya yang bagus gitu ternyata apa namanya ada kecenderungan kita plagiasi dan lain sebagainya. Batasan-batasannya itu seperti apa? Itulah yang mungkin kita bisa obrolkan nanti Bapak Ibu di malam ini, diskusi ini kan gitu Bapak Ibu ya. Sekali lagi cross check sangat penting Bapak dan Ibu gitu ya, karena tadi sumber ini sangat sangat penting gitu kan ya, sehingga apa namanya kita tidak langsung percaya saja kepada apa namanya Chat GPT ini kan gitu Bapak dan Ibu ya. Kalau cara kerja Chat GPT lain sebagainya saya kira
kita bisa langsung tanya aja kan gitu Bapak dan Ibu ya. Kita bisa langsung tanya ke chat GPT-nya, dan tentunya ini ada cara yang sangat bagus gitu kan ya. Ada yang apa? Ada cara-cara, ada template-template gitu kan ya yang apa yang sudah dipelajari Pak Agus secara khusus gitu ya, sharing ke Indra, ternyata betul Bapak dan Ibu ya. Selama ini kita hanya menyebutkan seperti ini aja Bapak Ibu ya. Apa sebutkan contohnya Bapak Ibu ya, sebutkan cara kerja chat GPT kan gitu Bapak Ibu ya. Kita seperti ini saja gitu ya. Dan ternyata Bapak dan Ibu, cara ini cara yang sangat simpel sekali gitu kan ya. Para marketing menyampaikan ya, marketing Bapak Ibu ya yang menggunakan ChatGPT sebagai apa namanya alasan untuk berjualan gitu kan ya. Cara gini ini Bapak Ibu ini eh, kebanyakan orang, dan ini hanya 5% saja dari potensi ChatGPT Bapak Ibu. Hanya 5%, coba bayangkan Bapak Ibu. 95%-nya seperti apa gitu Bapak dan Ibu. Gitu ya. Ini yang kita akan diskusikan hari ini dengan Pak Agus, bagaimana sih cara bertanya dengan ChatGPT gitu kan ya. Kapan kita akan memulai dengan new chat lagi? Kenapa? Karena ketika kita bertanya di sini, buatkan contohnya Bapak Ibu ya, buatkan storyline gitu kan ya, video pembelajaran tentang contohnya Bapak Ibu ya anti korupsi. Nah, ketika kita menanyakan ini, ChatGPT ya di awalnya sedang berbicara tentang cara kerja ChatGPT Bapak dan Ibu. Ketika dipertanyakan lagi dengan topik yang apa, dengan topik yang berbeda, maka ChatGPT itu akan mengaitkan storyline video pembelajaran ini dengan cara kerja ChatGPT Bapak Ibu, karena menyatu gitu kan ya. Artinya kalau ada topik baru maka kita akan new chat kan gitu Bapak Ibu ya. New chat seperti ini maka ini akan apa, topik yang baru kan gitu Bapak Ibu ya. Contohnya buatkan storyline gitu Bapak Ibu ya. Video pembelajaran. Wah, ini ya Bapak Ibu ya, pembelajaran tentang anti korupsi. Wah, gitu ya. Durasi. Wah, ini ada kata-kata lagi. Durasi 3 menit. Nah, ini Bapak Ibu ya. Buatkan dalam bentuk tabel. Contohnya Bapak Ibu ya. Ternyata ini sudah apa? Sudah mulai bisa melebihi Bapak Ibu ya. Nah, ternyata ini Bapak Ibu. Nah, ini bukan membuat tabel secara visual. Nah, ini ada kata-kata di sini Bapak dan Ibu gitu kan ya. Bagaimana caranya kita bisa membuat tabel? Nah, nanti Bapak Ibu ya kita pelajari bersama. Ternyata kemarin ngobrol-ngobrol dengan Pak Agus, Pak, bisa nggak di sini memunculkan ada gambarnya kan gitu ya. Carikan saya gambar ini gitu kan ya. Karena kan kita selalu di dalam membuat bahan tayang kan mencari gambar ya Bapak Ibu. Ternyata kan belum bisa. Tapi kalau tabel sudah bisa katanya kan gitu ya. Nanti mungkin kita akan diskusi Bapak dan Ibu dengan Pak Agus gitu kan ya, mengoptimalkan yang 95% tadi Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi mengoptimalkan yang 95% yang hari ini kita mungkin ya Bapak Ibu juga sudah mungkin ada informasi-informasi sudah bisa melampaui yang 5% ini Bapak Ibu ya. Ini yang 5% itu ya ini pertanyaannya, sebutkan cara kerja ChatGPT itu aja. Mungkin ada template-template lain. Nah, inilah Bapak Ibu ya. Hari ini kita akan ngobrol dengan Bapak dan Ibu ya. Dan tentunya Pak Agus mohon izin bisa melanjutkan gitu kan ya obrolan kita yang tentunya bagaimana kita mengoptimalkan ChatGPT ini dengan menggunakan apa template atau cara bertanya. Wah, ini Bapak Ibu ya. Kebetulan Pak Agus ini apa sastra ya Bapak Ibu ya, background background pendidikannya sastra gitu ya, sastra Inggris yang tentunya apa sangat dekat lah dengan prasa-prasa, dengan diksi dan lain sebagainya. Monggo Pak Agus, Bapak dan Ibu, mungkin itu awalan obrolan kita, dan selanjutnya Pak Agus mohon izin nanti bisa mendemonstrasikan ke kita semua Bapak dan Ibu, dan tentunya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa diskusi lebih lanjut. Monggo Pak Agus, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kang Indra, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Seneng ya, lama nggak ketemu ya. Ya ada bapak-bapak, ibu-ibu yang ya udah lama nggak ketemu lah ya Bu ya. Mohon dimaafkan atas ketidakpertemuannya. Iya, Kang. Pak Hadi, Bu Maria dan Terima seterusnya. kasih banyak Pak Agus, Mari Kak kita Indra. Terima kasih banyak. ya,
Iya, Mari kita Oh iya ada ngobrol-ngobrol Pak Adi ya. kembali. Mm-mm. kangen Jadi juga ketemu di sini nih Pak ya, Agus. sehat ya Ibu ya, Bapak Ibu sehat semua ya. Alhamdulillah sehat Pak Agus. Alhamdulillah. Amin, Saya alhamdulillah. izin singkel aja ya Bu, simpel-simpel saja. Apa yang disampaikan Kang Indra sangat menarik dan ada hal-hal baru yang kita cukup ketinggalan ya Bu ya. Ini teman baru yang luar biasa, teman baru yang bisa jadi nyasar juga Bu ternyata kata Kang Indra ya. Menyesatkan. Saat ditanya berakhlak jawabannya kemana-mana kan gitu ya Bu. Mohon dimaklumi Bu, semuanya ada keterbatasan dan untuk ChatGPT itu data yang bisa dipakai adalah tahun 2021. Jika data yang Bapak Ibu butuhkan ada di 2001 setelah bulan November, dia tidak akan bisa menjawabnya. Berbeda dengan Google yang all of the time ya. Dan ini saingannya sudah meningkat juga. Sebagai pengantar bisa saya sampaikan, sudah ada BARD ya, BARD ya, buatan Google yang bisa lebih komplit Bu. Bisa ada gambarnya dan seterusnya. BARD ya. Nah, mari kita coba saja Kang ya, izin saya melanjutkan pembahasan kita yang sederhana ini. Nanti bisa dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya ya. Saya izin share screen ya. Silakan Bapak. Baik. Saya menyebutnya itu seperti cerita, tapi bukan dari masa lalu. Tapi ini kita akan menggali cerita-cerita yang di masa mendatang. Kenapa? Karena banyak hal yang kita akan bisa ambil. Sebetulnya ini sebagian dari isi kepala pembuat atau masyarakat internet juga ini kan. Karena itu semuanya dicampur adukkan di situ dan ChatGPT sesuai namanya membantu kita sesuai chat yang kita kirimkan. Jadi teknologi yang sekarang bukan lagi kalau tadi sebutkan Google yang bersifat umum, sekarang sudah bersifat sangat personal, maka namanya adalah chat. Jadi menuju ke chat ya. Kita nggak terbayang ini 2022 ya, November. Saya baru kenalnya ini di bulan Desember. Dan saya mencoba belajar secara intens gitu di 2 bulan Januari sampai Februari sampai penasaran gimana sih yang berbayarnya gitu. Namun yang sekarang saya pakai adalah versi yang tidak berbayar ya Kang ya karena kita biar semuanya sama. Jadi sebetulnya Bapak Ibu cerita-cerita yang menarik di belakang atau di isi kepala kita itu banyak yang masih tersimpan dari tulisan kita, tulisan orang lain, semuanya menyatu di internet dan ChatGPT memilihkan untuk kita berdasarkan algoritma bahasanya. Kalau kita sebutkan Widya Iswara, dia akan mencari kata Widya Iswara itu dekat dengan apa begitu. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan mesin dia akan mencari kembali dan kembali merangkai untuk kita. Secara personal saya kagum Bu dengan pola sistematika struktur kalimatnya. Dan saya ngobrol dengan ChatGPT gimana sih Anda menyusun kalimat ini? Struktur kalimat ini subjek, predikat, objek, dia jelaskan dengan rinci gitu Bapak Ibu. Saya mencoba merangkumnya untuk Bapak Ibu dengan yang sederhana. Jadi sebetulnya Bapak Ibu yang saya pelajari yang masih sangat terbatas, dia memuat apapun Bapak Ibu. Dan dia tepat menggunakan kata chat karena dia bersifat personal. Ya seperti chatting lah. Saya dengan Kang Indra akan berbeda chattingnya kalau saya dengan Pak Adi misalnya. Wah Ibu Maria, saya chattingnya akan berbeda karena betul-betul personal. Tidak bisa saya menyapa Kang Indra dengan cara menyapa Pak Adi misalnya. Karena panggilannya beda. Begitu saya dengan Indra Riswadinata, saya manggilnya Kang. Saya nggak bisa memperlakukan Kang Wahardi Adi nggak bisa. Pasti depannya Pak. Ini yang disebut chat yang sangat personal Bapak itu. Dan kecepatannya ini yang kita membuat kagum ya mesinnya ya. Jadi operasional mesinnya luar biasa Bapak Ibu. Itu per jam itu 200 miliar apa katanya. Luar biasa. Dan kita dapat yang gratis ya. Dalam waktu tidak sampai 3 bulan 100 juta user aktif terkumpul oleh ChatGPT. Google memerlukan 5 tahun untuk mencapai 100 juta. ChatGPT nggak sampai 3 bulan. Jadi karena keistimewaannya semacam itu, saya ingin fokus pada kali ini dengan bagaimana sih kita bertanya dengan
si ChatGPT ini, teman baru kita. Jadi pertanyaannya ternyata semakin spesifik semakin bagus ya Pak Ibu. Seperti sampaikan Kang Indra ya, seperti kita ilmu kehumasan ya, semakin spesifik semakin jelas pertanyaannya, jadi dia tidak kemana-mana. Maka yang boleh dipakai simpulnya sama dengan kita berlaku di humas misalnya, kita mengenal 5W1H. Yang pertama Bapak Ibu, catatan yang awal, semakin spesifik semakin bagus. Atau dalam bahasa sehari-hari bisa kita sekali input. Inputnya kita ini kalau Kang Indra tadi mencontohkan tanpa input, sebutkan aja langsung. Sebutkan atau buatkan tabel. Nah, inputnya Kang Indra di belakang. Yang tadi menyebutkan video, storyboard studio tentang itu bagian dari input. Jadi inputnya disebutkan oleh Kang Indra di belakang. Buatkan story, line, video pembelajaran. Nah, itu sudah mulai input tuh. Tentang, nah mulai itu. Semakin rinci inputnya itu akan semakin tepat sasaran. Namun demikian, saya ulangi, data yang bisa dipakai oleh ChatGPT adalah tahun 2021 November. Meskipun yang sekarang sudah upgrade versi 4 ya, Bapak Ibu ya. Kecepatannya memang ya berbeda ya, dengan yang gratis beda ya. Kalau Bapak Ibu bertanya nanti 20 terus di stop untuk memberikan kesempatan user lain ya maklum karena kita yang berbayar, yang gratisan ya. Jadi 5W1H itu bisa kita mulai dengan yang sederhana. Saya mengawalinya dengan kata-kata sebagai. Jadi ini bagaimana. Jadi Bapak Ibu bisa mengawalnya dengan kita ini mau ketemu chat GPT sebagai apa gitu. Maka langsung saja kita tanyakan, maka bisa diawali dengan sebagai. Misalnya tadi, kalau Kang Indra mencontohkan membuat story board tentang video pembelajaran, siapa yang biasanya membuat storyboard? Maka kita bisa tuliskan di situ sebagai pakar. Apa begitu? Jadi sebutan yang depan ini membantu kita untuk lebih rinci. Supaya dia fokus data yang diambil adalah data yang berhubungan dengan kerjaan-kerjaan spesifik. Saya misalnya mau membuat sebuah infografis, maka saya memanggilnya sebagai pakar desain apa, maka dia akan datanya lebih fokus Bapak Ibu. Ya, kita langsung praktekkan saja lah ya. Jadi saya bahkan bertanya pada ChatGPT sendiri, gimana sih tipsnya? Misalnya saya menyebutkan pertanyaan dengan font pairing. Kalau pertanyaan semacam ini kan langsung umum ya Bapak Ibu ya. Tidak ada pengantarnya. Punten, mohon izin, masih ini Pak, masih di Sorry, PowerPoint sorry. Pak. Ya, Saya tuker, maaf. tuker Pak, yang itu Pak, yang Yang share screen Pak. saya screen ya, izin Ya. ya. Pak Adi Saya, udah mau teriak-teriak tuh Pak, mau lepas iya. kacamata tuh Pak tuh. Jadi ini saya membuat pertanyaan, cuman satu kata ini, font pairing, gitu saja. Maka jawabannya akan semacam ini Bapak Ibu. Pertanyaan saya cuman font pairing. Maka pertanyaannya adalah semacam ini. Berbeda dengan punyanya Google. bad.google.go.id, saya izin share ke Bapak Ibu melalui chat ya. Lihat Pak ya. Alamatnya supaya tidak perlu ngetik ya, tinggal copy. Nanti Bapak Ibu tinggal, ini pertanyaannya sama. Font pairing. Berbeda jawabannya. Kalau di Bard punya Google, itu sudah ada contoh-contoh bentuknya. Semacam ini Bapak Ibu. Ini buatan Google yang belum menjadi resmi, ini masih beta. Jadi chat-chat semacam ini udah berkembang Bapak Ibu. Jadi ini akan berkembang luar biasa. Ada menu Google-nya langsung kalau kita belum puas, maka Google-nya bisa diklik dan menuju ke googling yang font pairing misalnya. Ini panduan-panduan yang baru ini kan. Jadi ternyata eh, tidak berhenti sampai di sini Bapak Ibu. Supaya ini akan menjadi
lebih spesifik, kalau di chat GPT nggak ada begini nih. Nggak ada lanjutannya karena kita tidak menyebut siapa sih dia. Nah, diawali aja dengan sebagai pakar desain grafis, baru kita kasih apa ini. Ceritakan kita mau apa, kasih input. Ya kan? Saya sedang membuat brosur tentang apa? Lingkungan misalnya. Nah, ini yang mulai kita kasih input, Bapak Ibu. Kalau kita nggak kasih input ya jawabannya umum. Seperti yang tadi saya peroleh, Kang Indra dapatkan, Bapak Ibu. Kita tidak memberikan input. Semakin bagus inputnya, ini akan semakin bagus. Saya sedang membuat brosur tentang lingkungan hidup. Ya kan? Ini kita kasih input-input yang berbeda. Untuk siapa dibuat? Untuk lingkungan kampus. Jadi event-eventnya ditambahkan, Bapak. Apa sih yang kita butuhkan? Misalnya ukuran. Ukurannya misalnya A4. Warna dinamis. Kalangan muda. Maka nanti kita dapat input-input yang berbeda. Jadi Bapak Ibu, tolong inputnya yang diperbanyak. Yang pertama, subjek kalimatnya. Kita ngobrol dengan siapa? Kalau saya ngobrol dengan Kang Indra sebagai sarjana hukum, ya sebagai ahli hukum, saya bilangnya begitu. Cuman di saat kita ngobrol infografis, Kang Indra saya tanya, Kang Indra kan sering ngedesain tuh, jadi saya anggapnya sebagai seorang desain grafis. Kang Indra sebagai desain grafis, pertanyaan depan ini akan mengarahkan Kang Indra, oh ilmu yang saya keluarkan bukan sarjana hukumnya, tetapi kepakaran tentang infografisnya. Kalau ini saya stop di sini, Bu, maka jawabannya akan berbeda. Dia mengakui bahwa sebagai pakar desain grafis, ada tambahan-tambahannya. Hasilnya akan jauh berbeda dengan yang di awal. Tema dan konsep. Dia memberikan warna, font, sesuai yang kita inginkan. Jadi jawaban semacam ini, Bapak Ibu, akan tergantung dengan bagaimana kita tempatkan dia sebagai apa. Akan jawabannya berbeda ya, Bapak Ibu ya. Begitu kita kasih, kalau kita ketik aja buatkan brosur ukuran A4 selesai, maka inputnya seperti di atas. Maaf, saya ulang di atas. Jawabannya cuma begini. Tapi begitu kita berikan tambahan, dia selalu tentu memilih pasangan font, pertimbangkan, ini umum. Tapi begitu kita ngomong font piring yang biasa, tetapi dengan tujuan khusus saya membuat brosur, maka jawabannya sangat rinci. Jika ingin kita setujui, ya kita berikan komen misalnya. Menarik misalnya. Saya menanggapinya sebagai sesuatu yang menarik. Tambahkan gambar pendukung untuk brosur tersebut. Jadi kita seperti ngobrol aja, Kang tambahin dong Kang itunya. Gambarnya Kang. Dia tidak bisa Bapak Ibu memberikan gambar. Cuman dia memberikan ilustrasi. Gambar sekelompok orang muda yang melakukan kegiatan. Sampai ada beberapa. Jadi seperti yang tadi sebutkan Kang Indra, kalau kita masih di chat yang sama, jangan berpindah topik. Kalau mau pindah topik ya new chat gitu. Ini akan terus. Bayangkan Bapak Ibu gambar sekelompok orang muda, ilustrasi pohon-pohon, ada 5 nih gambarnya. Dan saya nggak tahu di mana dapat ini. Dia sudah menambahkan. Anda dapat mencari gambar serupa melalui platform Unsplash, Pexel, dan Flickr. Jadi ini dari awalan saja udah berbeda gitu. Ya ini akan lebih asik deh kita praktekkan dengan Bapak Ibu ya Kang ya. Silakan saya stop dulu. Jadi ini akan membantu kita. Yang kesimpulannya gampang. Kita ini ngobrol dengan siapa? Saya ngomong dengan Pak Adi. Kalau sebagai Widya Iswara ya ilmu Widya Iswaranya yang Kak. Pak Adi gimana cara kita ngajar yang efektif 15 menit materi selesai. Berbeda kalau saya tanya dengan Pak Adi saat sebagai Ustadz.
Gimana Ustadz ini hukumnya? Akan berbeda ilmunya. Tidak akan diberikan ilmu yang kewidyaiswaraan, tetapi ilmu agamanya yang dibagi ke saya. Jadi kita akan mendapatkan ilmu yang spesifik berdasarkan satu, kita ini ngobrol dengan siapa. Kedua, input. Akan semakin bagus, inputnya akan semakin enak. Seperti saya ditanya misalnya oleh Bu Maria, Pak Agus saya mau bikin slide, presentasi, terus rinci begitu. Saya lebih enak gitu. Ini untuk usia 60, maka warnanya saya nggak mungkin milih yang warna-warna yang yang terlalu cerah ya. Jadi ada warna-warna yang menyesuaikan dengan usia. Nah, kerincian dari sebuah input ini akan membantu kita menghasilkan. Jika Bapak Ibu masih belum cocok dengan ini, pilih regenerate response. Tentunya nanti objeknya ditambahi. Jika Bapak Ibu ada menambahkan sisi-sisi subjek, predikat, objek, keterangan, akan lebih rinci Bapak Ibu jika bisa menambahkan dengan kata-kata sifat. Kata sifat itu kan ada beberapa, misalnya jumlah, tambahkan jumlah-jumlah yang kita butuhkan. Warna-warna, bentuk-bentuk, sifat-sifat, dan karakter-karakter itu bagian-bagian dari adjektif. Jika kita tambahkan di sebuah objek, maka dia akan lebih rinci. Jawabannya jika belum memuaskan, Bapak Ibu bisa regenerate. Maka dia memberikan opsi lain. Kalau saya ngetik nggak bisa secepat ini Bapak Ibu. Ini kalau Ibu Ena Darlita udah pakai speech texter, ya bisa lebih 11 cepat jari ya. nih Pak ya, pakai 11 jari. Cuman demikian Bapak Ibu, kalau misalnya yang warnanya saya nggak dapat nih, ya kan? Saya kepingin tunjukkan, ini masih kelanjutan. Boleh ditambahkan tunjukkan kombinasi warnanya. Maka kita dapat juga hal teknis. Karena obrolan kita sudah ada. Maka kombinasi warna energiknya juga terus berdasarkan kode warna juga sudah ada Bapak Ibu. Ini hal-hal yang perlu kita coba dulu. Maka kalau di PowerPoint ya kita copy. Bener nggak ini? Kok warna ini pas nggak dengan kombinasi? Dan ini luar biasa Bapak Ibu. Kita akan, sekali lagi nih teman baru kita yang tidak pernah rewel. Dia nggak bisa jawab itu Kang Indra jam 11. Enak aja, ngantuk. Nggak ada. Dia jawabnya selalu tentu. Baik, dengan ini. Dan begitulah Bapak Ibu, mari kita gunakan kata-kata tanya, subjeknya, dia sebagai apa. Kemudian berikan input. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu bisa menambahkan dari koleksi warna, koleksi jumlah, koleksi rasa. Jadi semakin banyak inputnya, jadi Bapak Ibu, mohon maaf ini bukan kita mengajar, bukan. Sebuah kata benda itu akan berbeda makna jika ditambahi dengan kata-kata sifat yang 5 tadi. Jika Bapak Ibu bisa nambahkan, misalnya ukuran, saya ingin membuat slide tentang ini, sampaikan ukurannya. Saya kepingin warnanya. Saya akan seperti apa? Unsur-unsur dari adjektif itu bisa ditambahkan pada sebuah kata benda. Sehingga jawabannya itu bisa sangat rinci. Sementara seperti itu Kang, Bapak Ibu, mari kita saling mencoba ya. Dengan clue-clue yang menambahkan ya Kang. Kalau yang berbayar seperti apa? Ya, bagusnya Bapak Ibu mencoba deh. Bayar sendiri. Nanti saya bikinnya jualan ya Kang ya. Ini versi gratis Bapak Ibu ya. Jadi Gratis kalau ya. yang versi chat GPT yang 4 itu lebih cepat dan lebih, ya namanya berbayar ya Kang ya. Seperti free pick ya. $20 ya Pak ya, 1 bulan dua ya Pak puluh ya. dolar, dua Ya, puluh dolar per bulan. ya. Mudah-mudahan dengan pengantar ini Bapak Ibu diskusi kita nanti bisa melanjutkan. Jadi Ya. Bapak Ibu yang saya nggak punya ide ini mau bikin presentasi tentang ini, masukkan inputnya, ukurannya, warnanya, tentang apa, kasih input yang cukup dari Ya. sisi subjek, predikat maupun objek. Syukur-syukur bisa lebih lengkap ditambahi dengan unsur adjektif.
Demikian Kang, terima kasih. Siap, siap. Terima kasih Pak Agus. Wah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita sudah ada pencerahan ya Bapak Ibu ya. Bagaimana memanfaatkan ChatGPT dan Bound tadi juga sudah dikirimkan Pak Agus supaya ada pembanding Bapak Ibu. Dan kita tidak harus puas dengan itu ya, dengan ChatGPT. Harus ada pembanding-pembanding yang lain. Nah, Bapak dan Ibu, supaya semakin menarik, apa sih ChatGPT? Apakah nanti untuk artikel, tulisan, kan gitu Bapak dan Ibu ya, yang selalu Indra pakai kalau lagi bingung gitu ya, kira-kira dengan topik ini sudah ada apa belum gitu kan ya, atau ada masukan lain nggak gitu ya. Ini salah satunya ChatGPT tadi Bapak dan Ibu ya sudah bisa kita lakukan, bisa bertanya. Atau Bapak dan Ibu gitu ya, karena kita konsentrasi kita bagaimana membuat media pembelajaran Bapak Ibu ya, bahan tayang lah kan gitu ya, bahan tayang presentasi. Nah ini Bapak Ibu mungkin izin Indra share kembali lah Bapak dan Ibu ya. Nah ini sedikit mengingat-ingat dulu Bapak dan Ibu perjumpaan kita pada saat pandemi gitu kan ya. Bapak Ibu masih ingat dengan ini Bapak Ibu ya, dulu Indra menyampaikan kepada Bapak dan Ibu dan Pak Agus gitu kan ya, ini adalah contoh bahan tayang membosankan Bapak Ibu, masih ingat ya? Masih, Kang. Nah, bagaimana caranya supaya ini tidak membosankan kan gitu ya? Cari magic word-nya nih Bapak dan Ibu gitu ya dengan ini. Magic word-nya apa? Cari kata kuncinya, satu kata yang diulang-ulang, maka visualkan itu. Kenapa visual? Karena cara kerja kita visual nih, bahkan gitu Bapak Ibu ya. Presentasi efektif itu ada visualnya. Salah satunya adalah ini visualkan dengan pulau-nya. Karena apa? Karena yang diulang-ulang pulau kan gitu Bapak dan Ibu ya. Ya. Masih ingat juga dengan ini Bapak dan Ibu ya. Cari kata kuncinya nih dengan ini gitu ya, dengan poin pertama gitu ya. Tingkat kompetensi persaingan, apa kata kuncinya, magic word-nya tuh apa gitu kan ya. Nah ini Bapak Ibu kita sudah belajar ini gitu kan ya, dulu bagaimana kita membuat bahan tayang kita semakin menarik gitu kan ya. Nah tantangannya Bapak dan Ibu, bagaimana ChatGPT ini bug tadi bisa membantu kita. Contohnya bagaimana kita ketika bahan tayang kita seperti ini Bapak dan Ibu. Oke mohon maaf, Indra tampilkan yang ini dulu deh. Oke, Indra izin tampilkan yang ini. Sebentar Bapak Ibu. Yang langsung aja ke sini. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah, ini. Bagaimana kalau masih ada di antara kita yang masih belum hijrah Bapak dan Ibu ya? Masih ini. Mohon maaf ya. Masih belum banyak teks gitu kan ya. Bagaimana cara memvisualkannya gitu kan? Bagaimana cara mencari tulisannya ini semuanya penting bagi kita Bapak dan Ibu. Kan gitu ya. Iya, Kadang-kadang kita membuat bantayan ini penting banget nih Mas Indra. Kenapa? Pada saat nanti ngajar supaya nggak lupa kan gitu ya. Kan gitu. Dan sebetulnya itu kurang tepat gitu kan ya, karena presentasi ini kan bukan buat kita tapi kan untuk audiens kita. Nah, bagaimana cara mengolahnya ketika kita mendapatkan bantayan yang seperti ini, Bapak dan Ibu, bagaimana cara mencari kata kuncinya, magic word-nya, kan gitu Bapak Ibu ya. Dengan ChatGPT tentunya ini kan sangat mudah Bapak Ibu. Ini tinggal di copy Bapak dan Ibu dan kita pergi ke ChatGPT-nya. Ini sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu tadi dengan kata kunci yang disampaikan oleh Pak Agus kan kita bisa menggunakan itu gitu kan ya. Mungkin bertindak atau berpikir gitu ya Pak ya, bertindak sebagai ahli presentasi. Nah, gitu Pak Ibu ya. Karena tadi ada kata-kata ilmiah, mungkin kita bisa menggunakan kata ilmiah ya. Carikan gitu kan ya, atau tentukan kata kunci dari kalimat ini gitu Bapak dan Ibu. Seperti ini yang Indra suka lakukan Bapak dan Ibu. Di copy paste dan di ini di enter. Dan ini akan muncul kata-kata kuncinya Bapak Ibu. Nah, seperti ini nih. Kan gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, ini kata kunci ini kok banyak banget gitu Bapak Ibu ya. Kita ini sederhanakan Bapak Ibu, sederhanakan. Nah, ini Bapak Ibu. Sederhanakan. Menjadi Nah, ini berapa kata gitu. jadi beberapa kata. Nah ini Bapak Ibu tuh sudah apa malah ini ya kita tanyakan lagi, sederhanakan beberapa kata Menjadi 10 kata beneran. menjadi 10 kata. 10 kata. Nah ini Bapak dan Ibu gitu ya. Ini Pak Agus mengingatkan kita Bapak Ibu, ini ada kata-kata kunci 10 kata. Artinya ya akan 10 kata kan gitu Bapak dan Ibu. Nah ini. Artinya ini Bapak dan Ibu yang bisa kita visualkan gitu kan. Tergantung kita mau mau menekankan kemana nih bahan tayang yang tadi. Mau ke instrumennya, mau ke metodenya, mau ke mananya.
itulah Bapak dan Ibu ya. Ini kata-kata kunci yang yang bisa kita bisa kita pilihkan gitu kan ya. Atau Bapak dan Ibu ketika kita pingin menulis sebuah artikel juga mungkin ya ada ada pemilihan kata-kata yang bisa kita pergunakan gitu kan ya dengan kalimat yang sudah ada ini gitu kan ya. Kemarin Pak Agus sih menunjukkan ini bisa kalimat ini bisa kita ganti dengan bahasa yang lebih tadi Pak Agus menyampaikannya dengan kalangan gaul atau milenial kan gitu Bapak dan Ibu gitu kan ya. Biasanya dengan kata kunci tulis ulang ya Pak Agus ya. Ya, tulis ulang. Tulis ulang dengan kalimat dengan gaya atau style gitu Bapak Ibu ya. Ya, Gaya bahasa contohnya Bapak Ibu ya, bahasa gaul contohnya tentang ini gitu. Nah, ini yang bisa jadi apa namanya? Bisa jadi bisa jadi alternatif juga Bapak dan Ibu gitu kan ya. Ini bahasanya bisa jadi gaul gini gitu. Nah, ini untuk apa sih Kang Indra gitu ya? Ini kebetulan Bapak dan Ibu kemarin ketika Indra ngajar ternyata generasinya milenial banget gitu kan ya. Kalau menggunakan bahasa yang resmi merasa kita tidak sejalan dengan mereka kan gitu ya. Indra coba membuat sesuatu yang sesuai dengan bahasanya kan gitu Bapak Ibu ya supaya bisa nyambung lah kan gitu ya. Nah, inilah Bapak dan Ibu, ChatGPT bisa kita pergunakan dalam penyusunan bahan tayang media pembelajaran gitu ya. Dengan salah satu contohnya tadi ya Bapak Ibu, Indra coba mengingatkan yang masa lalu, belajar masa lalu gitu kan ya. Bagaimana membuat media bahan tayang kita gitu kan dengan mencari kata kunci atau magic word-nya gitu kan ya dengan seperti ini Bapak dan Ibu gitu ya. Tinggal kita memilih mana yang akan kita tekankan gitu kan ya. Ini sebetulnya yang bisa kita lakukan. Nah, inilah Bapak dan Ibu gitu ya. Terima kasih tadi Pak Agus sudah sudah membuka kita Bapak Ibu ya, cakrawala kita tentunya ya. Ini bisa menjadi insight lah bagi kita semua dan saya berharap Bapak Ibu memiliki unek-unek gitu kan ya, dan tentunya unek-unek di sini bukan pertanyaan gitu tapi pernyataan juga gitu Pak ya Pak Agus ya, dan tentunya ada pengalaman-pengalaman Bapak dan Ibu, tentunya ini kan kita saling belajar ya, dan bukan berarti Pak Agus yang paling hebat dan Indra yang alat pemuas bagi Bapak dan Ibu, tentunya bukan seperti itu konsepnya gitu ya. Kita di sini diskusi dan saling belajar. Monggo Bapak dan Ibu, mungkin ada hal yang ingin disampaikan oleh Bapak dan Ibu terkait dengan tadi yang disampaikan oleh oleh Pak Agus ya, oleh Indra. Monggo Bapak dan Ibu, dan sudah ada Bu Uci. Monggo Bu Uci, lanjut sekarang. Lanjut tuh, mangga. Oke, terima kasih Kak Indra, Ya, Pak mangga. Agus, luar biasa ini. Saya bersyukur banget hari ini ikutan ngegosip. Karena kebetulan saya juga agak pengguna, cuman memang ya ini tadi akhirnya jawabannya terjawab hari ini. Ternyata subjeknya itu perlu detail ya. Jadi Ya. nggak sembarangan dia membuat sebuah jawaban dan saya dapat banget pokoknya hari ini. Kalau sharing pengalaman gini, Mas Agus, Pak Agus ya. Suatu saat saya mengajar PKN waktu itu, Pak Agus. Ngajarnya memang tentang taking ownership, tapi yang jadi masalah adalah waktu itu menjelang Lebaran, Kang Indra. Kebayang dong yang pejabat eselon 2 menjelang Lebaran tuh udah bete banget disuruh kelas ya gitu ya. Saya mikir waktu itu. Kebetulan dapat aplikasi di ID itu. Nah, itu ya. Itu saya coba kawinkan karena kan pembahasannya juga harus betul. Saya ambil dari ChatGPT, kemudian saya suruh tuh si Tom Cruise yang belajar yang ngomongnya gitu. Yang ngomongnya. Iya, akhirnya lumayan sedikit membangun semangat dan saya juga nggak usah capek-capek. Saya juga selipkan nama-nama peserta itu di dalam pembicaraannya. Dan si Tom Cruise juga sempat menyebutkan selamat Lebaran buat siapa-siapa disebut. Nah, ini benar-benar membantu sekali, dan apalagi hari ini yang ingin saya tanyakan nih ke Pak Agus nih. Seandainya saya sudah enjoy dengan ini nih ya, apa sih yang bedainnya antara yang berbayar dengan yang gratis? Sehingga
apakah saya perlu gitu ya kemarin tuh langganan di ID, karena kan di ID itu cuma dikasih 10 video ya Pak Agus ya. Ah, kalau udah gitu saya ganti akun, tapi rasanya ada rasa dosa juga ya pakai paket terus yang gratisan gitu ya. Kalau misalnya memang menikmati, menurut Pak Agus nih recommended nggak kalau misalnya apa berbayar gitu loh ya untuk seorang widya suara. Thank you banget, terima kasih ya. Siap. Enggak, lanjut aja Pak Agus supaya nggak lupa Pak. Di ID itu kan Jadi untuk bikin video yang ada ini ya, di penggantian ID ya, jadi memanfaatkan kecerdasan digital itu. foto yang bisa bicara dan seterusnya ya. Jadi kalau Ibu Uci menggunakan yang berbayar akan lebih banyak Bu manfaatnya. Suara pilihannya akan lebih banyak. Sama dengan ChatGPT, begitu Ibu mendapatkan yang berbayar dengan yang gratis, ya tentunya beda ya Bu ya. Yang gratis saja begini gitu. Dan ya kita terima kasih lah sekali waktu kita gunakan yang berbayar sebagai ucapan terima kasih lah. Mesin ya. Jadi kalau menurut informasi itu Kang, mudah-mudahan tidak keliru, ChatGPT itu per harinya sekitar 200 miliar itu biaya untuk menjalankannya. Operasionalnya Pak ya itu nih. Ya, jadi mesinnya itu luar biasa, komputernya itu kan. Hmm. Bayangkan dengan ini beda ya, kita tidak bicara tentang ini sebuah produk ya, jualan baru ya, produk baru yang dijual di sekarang teknologi. Bu Uci udah menggunakan DID, ada yang menggunakan Artflow dan seterusnya. Suara-suara yang terakhir itu malah bisa Ibu Uci, suara Ibu Uci sendiri yang akan dijadikan alat oleh mesin itu sebagai basicnya. Jadi awal saja Ibu Uci mengirimkan video suara, upload suara dalam 1-2 menit, itu suara Ibu akan di-cloning dan nanti setiap bikin materi Ibu Uni nggak perlu rekaman. Tinggal pasang teks dan suaranya persis seperti Ibu Uci. Itu yang berbayar. Ya, Ibu tinggal pilih nggak. Jangan lupa ini kan artifisial ya Kang ya. Ya, Artifisial itu artinya ya palsu ya, buatan. ya. Kalau kita artikan ecek-ecek juga bisa ecek-ecek ya, karena kata-kata artifisial, buatan. Buatan artinya ya tidak bisa persis. Ada beberapa yang termasuk dipakai Ibu Uci di ID itu, salah satunya menyediakan seperti itu, Bu. Jadi sekarang ini konten-konten di YouTube, setelah kita kenal ini, Kang, rasanya kita ini ragu sekarang Hmm. mendapatkan Hmm. informasi. Misalnya Ibu kalau ini digabungkan dengan Canva, Bapak Ibu kalau mau bikin bikin konten 300 halaman aja itu cukup setengah jam, Bu. Karena dia otomatis. Jadi kalau ini ChatGPT digabungkan dengan Canva, digabungkan dengan PowerPoint, produksinya akan luar biasa, ya. Pertanyaannya adalah jangan sampai kita kehilangan jati diri. Gaya saya nggak mau berubah itu, meskipun saya kenal ChatGPT, nggak saya serahkan pekerjaan saya ke ChatGPT. Saya hanya ngobrol untuk mendapatkan ide-ide baru. Misalnya warna, mempercepat pekerjaan saja. Jadi saya kembali ke basicnya Bapak Ibu, bahwa di dalam desain, mudah-mudahan saya tidak keliru ya Kang Indra. Saya tahu per halaman yang saya buat itu ini buatan saya. Karena ada unsur-unsur yang saya titipkan. Orang lain nggak nyadari bahwa saya punya titipan di setiap halaman yang saya buat. Kalau misalnya saya di iming-iming saya pernah Kang gitu kan dikasih slide, ini Pak Agus, saya punya slide bisa dimanfaatkan, terima kasih. Ternyata slide saya sendiri. Balik lagi Jadi ya Pak ya. balik lagi ya Insya rezeki Allah. saya, alhamdulillah. Jadi Ibu, kita nanti suatu saat Ibu akan tahu bahwa kita punya titipan gambar di dalam setiap halaman kita itu akan menjadi ciri khas kita. Dan mudah-mudahan orang lain nggak paham. Hmm. Karena saya dengan Kang Indra nggak pernah itu ya ngasih password terus ngasih nama di PowerPoint-nya, enggak ya. Ini buatan Agus, apa footer atau apa nggak pernah. Karena itu milik bersama ya. Itu sudah apa seperti semangatnya FKTM. Saya ulangi ke Ibu Uci, kalau Ibu Uci yang gratis saja tertarik begitu, sekali waktu nyoba yang berbayar seperti apa sih? Seperti kita pakai yang Zoom, Zoom gratis kan sudah asik begini nih. Kalau Zoom yang Putus. berbayar gimana? Iya. Jadi ada 45 menit putus. bundel-bundel ya. Sekali waktu boleh Bu Uci mencoba yang berbayar sehingga kita bisa cerita itu. Oh iya, kebutuhan saya ternyata nggak cukup yang di free. Ternyata saya ada kebutuhan yang nyampainya di
berbayar. Di Free Pick misalnya kan kita udah sama-sama tahu ya Bu ya, Free Pick itu begitu banyak yang digratiskan dan itu sama kualitasnya. Tapi ada bagian lain ternyata itu nggak ada yang di free. Yang buat udah tahu lah Bu ya. Wah ini gratis kan. Ya. Suara juga begitu ya Bu. Audio di YouTube kan banyak itu free, ya gitu ya. Dari ilmunya Kang Indra itu cari free royalty. Ternyata kalau berbayar itu kualitasnya beda gitu loh Bu. Nah, tergantung kebutuhan. Begitu Kang. Terima kasih. Ya, Terima kasih. baik. Izin sebelum ke Bu Maria dan Pak Adi yang udah raisen, izin Bu Aci bahwa ini terkait yang kacamata kacamata hukum Indra ya, Bapak Ibu ya. Ya. Ini harus disampaikan. Oke, tadi nih Pak Agus menyampaikan bahwa Bapak dan Ibu ada elemen visual Bapak dan Ibu, ada elemen-elemen yang memang terkait dengan karya cipta orang lain kan gitu Bapak Ibu. Ini sangat penting kenapa harus berbayar gitu kan ya. Karena dengan membayar Bapak Ibu akan terbebas dari copyright claim kan gitu ya. Mungkin saat ini ada aja orang yang memang masih masih permisif ke kita Bapak Ibu ya, gak apa-apalah itu juga untuk pembelajaran kan gitu Bapak Ibu ya. Tetapi ada aja nanti mungkin ketika Bapak Ibu diundang ke yang corporate atau apa kan gitu Bapak Ibu ya, ada yang nanti Bapak Ibu harus benar-benar clear, harus benar-benar bersih dari tuntutan hukum ya, copyright claim ini harus Indra sampaikan bahwa memang yang gratis pun Bapak dan Ibu ini di Pripik gitu ya. Tadi Pak Agus sampaikan banyak sekali yang gratis-gratis Bapak Ibu. Contohnya ini yang artificial intelligence Indra pingin gambar ini gratis Bapak Ibu. Ini bisa di-download ya, ini gratis, tetapi Bapak dan Ibu, meskipun ini gratis, ini ada atribut required-nya, ada kewajiban kita untuk menyampaikan sumbernya Bapak dan Ibu. Nah ini ya, ketika Bapak Ibu akan menampilkan foto ini, gambar ini, maka ini harus disampaikan ini Bapak Ibu, image by seperti ini kan gitu ya. Meskipun gratis, tapi kita wajib gitu kan ya mengatribusikan sebagai bentuk penghargaan kita. Tetapi Bapak Ibu kalau ini membelinya yang premium tadi yang berbayar, ini kalaupun lupa lain sebagainya juga Bapak Ibu boleh ini tidak perlu menggunakan no attribute required, ini nggak perlu karena Bapak Ibu sudah beli, sudah putus, tidak ada hubungan lagi dengan klaim-klaim copyright dan sebagainya. Nah inilah sama Bu dengan di ID tadi, ketika Bapak dan Ibu membeli yang berbayar, tentunya juga Bapak Ibu setelah membeli lisensinya kan gitu ya. Bapak Ibu juga di dalamnya juga akan terbebas dari copyright claim gitu kan ya. Jangan sampai kita sudah ngajar hebat-hebat gitu Bapak Ibu ya. Di belakang ada yang raisen, Bapak mohon maaf itu bajakan ya kan gitu ya. Itu juga tapi ya saat ini kan nggak ada ya peserta, nggak ada yang mau Nggak ada gitu yang ya. gitu Tapi ya. saya yakin lah Bu Uci juga nanti akan naik kelas gitu kan ya. Naik kelas tuh akan menjadi pembicara hebat yang saat ini juga sudah hebat, tetapi tentunya lebih ke go internasional kan gitu Bapak Ibu ya. Kalau sudah go internasional maka kita harus terbebas dari copyright claim. Salah satunya adalah tadi Bapak Ibu bisa membayar lisensinya kan gitu. Dan betul tadi Pak Agus sampaikan free fee kita sudah berlangganan ya Pak Agus ya Indra, sudah habis berlangganan dari Pak Agus gitu kan ya, banyak sekali Bu ininya gambar-gambarnya, selain kontennya bagus gitu ya banyak, dan kita bisa bebas dari copyright kan, bisa bebas tidak perlu mencantumkan sumbernya dari mana, enggak, karena itu udah beli kan gitu Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan bisa ini ya Bu Uci ya bisa memberikan inspirasi juga. Ya, Baik, oke. makasih ya. Kalau Canva saya udah berbayar kayak gitu. Nah, gitu. Kalau Canva kan enak Dari tuh, Bu. Kalau 2011 berbayar saya kan pakai, ternyata kalau kembali lagi ke yang biasa jadi bete gitu ya. bete. Jadi aduh, bener-bener Wah. kasih ya. Jadi artinya jadi apa? Jadi ketergantungan ya, Bu ya. Jadi Bener. alhamdulillah kan gitu ya. Nah, itulah mungkin Bapak Ibu, dan kita enak Bapak Ibu bisa bebas dari copyright claim gitu kan ya. Oke, terima kasih Bu Uci tadi sudah memberikan pencerahan kepada kita semua Bapak Ibu terkait dengan pertanyaan tadi gitu kan ya, dan tadi sudah raisen sebetulnya Bu Maria sebelum ke sebelum ke Pak Adi ke Bu Adi lagi ke Pak Adi. Mangga Bu Maria tadi sudah raisen ya. Iya, siap. Monggo silakan Iya, Ibu, iya. silakan. Baik, Pak Indra dan Pak Agus, Bapak Ibu sekalian, selamat malam.
Selamat Eh, malam Ibu. saya seperti Bu Ci tadi ya, sudah juga pernah menggunakan ChatGPT. Eh, yang saya sering, karena pakai gratis nih ya Pak ya, saya sering kesel itu, eh, tapi pertama dulu nih Pak, saya terima kasih sekali ke Pak Agus karena saya tipe orangnya kalau nulis itu berasa seperti eh, chat GPT itu ngerti maksud saya gitu. Jadi saya nulisnya singkat gitu kan Pak. Jadi ternyata informasinya tuh yang saya butuhkan nggak dapat-dapat gitu Pak. Nah, kadang-kadang saya mencari eh, artikel, saya menulis kebutuhan saya di situ apa. Kemudian kelanjutannya saya minta tolong artikel dari topik yang dibahas di atas gitu. Waktu artikel itu diberikan, Pak, saya coba tuh buka Google Scholar gitu. Saya copy nama artikel itu, eh, nama penulis dan judul artikelnya. Ternyata nggak muncul, Pak, nggak ada apa-apa gitu, nggak muncul gitu ya. Ini kayaknya artikelnya bener ada nggak artikel ini kan gitu, gitu Pak. Ternyata nggak ketemu. Saya coba lagi eh, menggunakan Sihab itu kan kita harus pakai DOI-nya kan Pak. Itu kan memang agak susah. Tapi kalau memang ketemu saya biasanya copy paste dari Google Scholar itu. Walaupun datanya sendiri atau materinya sendiri nggak bisa di download gitu Pak. Jadi saya terpaksa menggunakan Sihab untuk mencari materinya atau artikelnya. Nah, antara ChatGPT dengan Bard itu mana yang lebih apa ya, mau bilang valid atau bisa Bisa dipercaya dipercaya gitu ya Bu gitulah, ya. bisa dipercaya dalam memunculkan judul artikel dan penulisnya berdasarkan pengalaman Pak Indra dan Pak Agus. Terima kasih Pak Indra, Pak Baik, Agus. monggo siap siap Bu. Monggo Pak Agus. Ini pertanyaannya udah kayak ke chat GPT nih. Menurut pengalaman Pak Indra dan Pak Agus. Udah Ya, spesifik. Ada kata kuncinya Keren, ya keren Bu berdasarkan Maria. pengalaman gitu ya. Jadi langsung aja ya Kang ya. Jadi kita bilang ori, kita bilang tidak. Kadang-kadang begini Bu Maria, yang disampaikan oleh Google dan ChatGPT, jika sumbernya sama, maka dia ada batas-batas yang dijual kan. Artikel yang dijual itu kan biasanya ada doi. Namun juga ada yang sihab itu yang memotong pembayaran. Asal kita dapat doi-nya bisa ketemu jurnalnya kan gitu ya. WI maunya kan gratis saja ya Bu ya. Nah, kalau boleh kita nggak bayar. Jadi kedua-duanya bisa Bu. Jadi karena dia sebetulnya sumbernya yang sama. Bahkan ada kecurigaan, oh Google kepada ChatGPT, kamu pakai server saya, data saya kan gitu. Data yang bersifat umum ini kita ya tetap berhati-hati ya Bu ya. Sumbernya harus kita kembali, kalau di karya tulis internasional berarti ada doi-nya. Kita harus memang baca. Saya khawatir ada orang yang nyadur juga ya Bu ya, dicampur-campur iya, dan iya. segala macam. Maka ChatGPT dengan Bard yang sekarang keduanya sedang bersaing ya Bu ya. Karena ini ya maklum ya jualan ya Bu. Ya. Cara jualan baru. Kalau Bapak Ibu pakai user Gmail misalnya, maaf saya nyebutkan merek misalnya, beda dengan Yahoo. Dulu gratis Bu, Google ini. Cuman sekarang juga disediakan yang berbayar. Kan gitu ya Bu ya, yang daya simpannya 1 GB dan seterusnya. Jadi Ibu kembali kita berhati-hati, karena ini sumber harus kembali ke originalitasnya. Maka Ibu bisa menggunakan cara lain untuk browsing. Kalau karya ilmiah ya ke sumbernya ke jurnal-jurnal yang terpercaya. Jadi ini hanya sarana kita untuk masuk saja Bapak Ibu. Karena ini saya jadinya lama-lama agak khawatir gitu Bu. Dengan Ya. semudahnya ini orang bikin karya tulis, Kang Indra itu kalau mau sehari 3 itu Bu, karya tulis. Dengan bantuan chat GPT. Bisa selesai itu. Jadi saya jadinya berpikir-pikir gitu. Ini bener nggak? Jangan-jangan Kang Indra ini yang saya temui sekarang virtualnya itu, bukan orangnya ini. Kan gitu ya Ya, Bu ya. ya. Jadi Ya, tetap ya. kita cross check ya Bu ya. Saya ada secara personal jadinya
wah ini jangan-jangan yang saya terima ini benar-benar karya tulis atau dibuat-buat kayak gitu kan gitu. Ya. Jadi misalnya saya nulis dengan Kang Indra, terus saya upload di sebuah jurnal dan langsung diterima. Padahal itu dari chat. Jadi Ibu sekali waktu nanti boleh ngechat sendiri hasil dari chat GPT itu di copy dan Ibu bisa kembalikan ke chat GPT lagi. Ya. Apakah ini karya tulis Anda? Jawabannya dia ngaku, Bu. Saya izin share sebentar aja ya, Bu ya. Oh iya. Saya misalnya ini untuk ngecek ya, Bu ya, apakah ini ori apa enggak. Misalnya kita mau tanya yang tadi saya pakai di chat GPT, ini saya ulang nih, Bu. Apakah karya ini karya Anda? Apakah tulisan ini karya Anda? Dan saya paste, Bu. Iya. Sebuah paragraf yang saya dapat dari chat GPT. Dan dia ngaku, Bu. Ya, tulisan tersebut adalah karya saya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mengandalkan hanya chat GPT, cek dulu kembali. Chat GPT-nya aja ngaku gitu loh. Bayangin kalau itu orang lain yang ngopi dan melakukan hal ini. Itu belum pakai Turnitin, belum pakai alat yang lain kan gitu ya Bu ya. Ada Zero GPT, antinya ada Bu. Jadi Zero GPT, saya unik dengan Kang Inter belajar. Wah kalau ini karya ini saya pasang, orang tahu nggak ya Kang ya? Saya ganti sinonim-sinonimnya, kata-katanya. Ternyata ada Zero GPT yang akan menjadi lawannya. Jadi Bapak Ibu yang mau makan mentah dari chat GPT ini mohon dipikir ulang. Karena chat GPT-nya aja begini Bu. Jadi teman-teman misalnya yang lagi jadi coaching PKP, boleh dicoba itu satu paragraf dipaste. Dipaste di Google, akan keluar Bu, itu sumbernya dari mana. Kalau dia hasil chat GPT dia ngaku loh Bu. Kayak gini Bu, ya tulisan tersebut ada, ngaku dia Bu. Jadi ini Bu Maria berhubungan dengan originalitas sebuah tulisan, ya kita tetap cek pada tempatnya ya. Kalau jurnal ya di jurnal. Karena saya dengan Kang Indra bisa dua dua artikel tuh Bu sehari Bu dengan ChatGPT. Terima kasih. Siap Pak Iya. Agus, terima Oke, kasih. baik. Terima kasih, Pak Agus. Ya itu, Bu, mungkin bisa jadi inspirasi kita aja, Bu. Buatkan contoh judul, nah gitu, Bu ya. Jadi menambah menambah inspirasi, nggak copy paste plug juga, Bu. Masalahnya itu tadi kita ketika tanya aja, dari mana ChatGPT bisa banyak itu ya? Ketika tadi Pak Agus menyampaikan saja, ditanya sebutkan sumber apa? Sumbernya, referensinya, ChatGPT nggak bisa jawab dari karya tulis siapa karena merangkum dari semua itu, Bu. Dan itu kan kita nggak bisa. Kita apa literasi kita kan harus jelas menunjuk pada tulisan yang mana, kan gitu, Bu ya. Itu yang harus jadi ChatGPT ini tidak bisa jadi sumber informasi yang valid ya, Bu ya, karena itu tadi karena memang diciptakan sebagai model AI yang tidak bisa menyebutkan sumbernya. Gitu ya, Bu Maria. Makanya referensinya nggak pernah saya percaya Pak. Betul, Bu. Nah, sudah ketahuan satu kali saya coba copy penulis dan artikelnya itu carinya di Google Scholar di yang lain ternyata nggak ketemu, kacau, nggak ada Iya Pak. ya betul Ya. Udah, betul. langsung saya Tapi nggak percaya lagi Pak. ya, tapi Bu, kalau kita chatting ya sama ChatGPT itu tuh meyakinkan sekali, Bu. Iya, Betul, bahasanya itu loh meyakinkan. Pak, seperti Bahasanya betul ya, Pak Agus ya. Betul, Pak Bu. Ini yang apa namanya yang kita coba Indra kemarin untuk sebutkan judul contohnya ya Bapak Ibu ya. Bertindak sebagai profesor. Ini Indra coba kemarin, Bu. Profesor ahli hukum bisnis gitu Bapak Ibu ya. Ini yang Indra kemarin coba buatkan judul disertasi Indra sampai gini Bapak Ibu tentang pemanfaatan media pembelajaran berdasarkan hukum kekayaan intelektual. Nah, Bapak dan Ibu ini meyakinkan banget gitu kan ya ketika ini, wah ini ada apa namanya seperti ini gitu kan dan ketika ada penjelasannya juga, wah ini luar biasa kan gitu Bapak Ibu ya seolah-olah ini bener gak ya kan gitu ya Bu ya ketika kita searching aja
tanya apa sumbernya, ini tidak akan bisa jawab Bapak dan Ibu. Dan ketika tanya gitu ya, sebutkan hasil penelitian sebelumnya Bapak dan Ibu. Ya itu tadi basicnya ini tidak bisa dapatkan karena terbatas dari 2021. Kan kita pinginnya ada enggak gitu kan yang telah ini gitu kan ya. Ya itu terbatas juga Bapak dan Ibu gitu ya. Tapi ini kalau kita lihat ininya, ini bener banget, ini dari ini aja udah luar biasa dari judulnya Bapak Ibu ya. Kayak meyakinkan banget kan gitu Bapak Ibu. Padahal kita bertanya Coba Kak sebagai, Indra, dilanjut ya lagi Pak. referensi terbaru tentang itu gitu. Oke, sebutkan referensi terbarunya kan gitu ya Pak ya. Ya. Coba. Nah, ini Bapak jawabannya. Sebagai model AI dia tidak bisa, tetapi dia memberikan contoh-contohnya. Dan kita cek ya Pak ini ya, kita cek di Hmm. Google ya. Belum tentu ada Pak. Betul. Oh gitu. Iya. Benar, Pak. Kita stop dulu ya Oh. Pak ya. Kita stop dulu. Kita copy ini ya Pak ya. Kita Ah. copy. Kita copy. Indah pernah searching ini Pak. Kita copy. Kita kembali di Google ini. Copy paste. Ini belum tentu ada Pak. Yang pas gitu kan ya. Tuh. Nggak ada Pak yang kalimat utuh dengan bentuk. Ya, Benar. betul Pak. Ini nggak ini. Ini contohnya ada nih. Chenle gitu ya. Apakah betul dengan ini judulnya? Belum tentu juga Pak. Belum tentu ada. Dan Indra belum pernah mendapatkan yang percis plak gitu. Nggak pernah ada. Meskipun ini dari ininya kan meyakinkan banget ya Pak ya. Ini kan penulisannya rapih banget kayak yang nyontoh dari KTI-nya kan gitu ya Pak ya. Iya, Ternyata iya. ada Pak ketika kita cari gitu kan ya dengan yang ini nggak ada. Ini kan persis banget di halaman 175, 187 gitu ya Pak ya. Ternyata nggak ada Pak yang persis ini. Atau gini Berat. ya Pak ya, kita ini kan Pak, kita berikan tanda ini ya Pak ya, supaya lebih jelas nih. Nah ini Pak ya, kan kata kuncinya harus pakai tanda ini ya, tanda apa, double quote ini supaya pencariannya lebih rinci gitu kan. Nah ini Pak, no result found dengan kalimat oh Bapak. Kan Itu di kita bawah. menggunakan double ini ya Pak ya, double quote ini untuk membatasi gitu kan ya. Nggak ada Pak ini. Terus ChatGPT dari mana ini meyakinkan banget gitu kan ya. Ada juga yang tanpa quote. Kalau tanpa quote memang umum ya Pak ya. Kan kita pingin taunya yang ini percis gitu kan ya. Pingin yang ini ada judul ini gitu. Coba Nggak ada. dicari bukunya saja, jangan sampai Nah, kemana-mana. nah inilah Pak yang disebut dengan kita Judulnya harus saja, cross check, judulnya. harus apa namanya buku ini ya Pak ya. Hmm. Nah, seperti ini Pak, mungkin kita betul-betul harus harus cross check seperti ini. Kita harus riset lagi. Nah, ini Bapak Ibu mungkin harus baca-baca lagi. Ini kita dapatkan informasi ini di ResearchGate tapi tidak ada ininya gitu kan Pak. Pusing. Ya, missing karena tidak ada ininya. Ini ada publikasinya tentang ini, ada gitu Pak ya. Nah, ini yang harus kita cek. Gitu. Jadi apa itu tadi bahwa ChatGPT ini kan merangkum semua kata-kata kalimat-kalimat di internet dia formulasikan jadi bentuk baru, bentuk baru. Ini meyakinkan banget Pak seperti ini nih. Betul, betul, betul. Meyakinkan banget ini Pak. Meyakinkan banget. Tuh. Seperti itu ya. Luar biasa. Oke, baik Bu Maria, terima kasih Pak Adi. Monggo Bapak, tadi ada ini Pak, Baik. ada pernyataan atau pertanyaan Pak, monggo Ya, Bapak. terima kasih. Jelas kalau saya pertanyaan ini. Oh, siap. Saya kangen sekali nih dengan teman-teman sekalian, khususnya Mas Indra, Mas Agus ini. Hari Senin yang lalu itu saya dapat chat dari Mas Agus tentang ChatGPT ini. Nah, saya mau coba mulai karena enggak kayak Bu Buci dan Bu Maria sudah jalan ya. Jadi saya baru mau mulai aja sudah kesandung gimana cara daftarnya, ini cara bukanya gimana. Sampai saya bilang nanti saya mau tanya lagi nih gimana caranya. Saya coba membuka linknya, tahu-tahu dia minta email, akun sama password.
Iya. Ketika saya masukkan password saya sering sekali salah saya masukkan. Padahal udah dicatat itu. Ini masalahnya tuh di mana saya tidak tahu. Nah, ini nanti mohon petunjuk itu satu. Nah, yang kedua, tadi itu ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya sebenarnya. Saya senang sekali itu olah kata sebenarnya. Ya. Ketika saya mau mengungkapkan sesuatu dengan tulisan saya sering tidak pede. Apa ini familiar? Karena dengan ChatGPT kayaknya ini solusinya ada nih. Saya minta style bahasa yang yang lebih bagus gitu, Hmm. sesuai dengan segmen atau yang membaca gitu. Nah, kalau yang membaca milenial, saya akan tulis ekornya milenial kan gitu ya. Nah, Kalau ya. yang apa namanya lawan milenialnya kolonial ya Kalau tapi tidak dikenal ya, GPT tidak dikenal kolonial ya, itu bahasa kita aja ya. iya. Ketika saya nyebut kolonial semuanya pegang wajah itu, waduh saya termasuk. Baik, lanjut. Lanjut ini kaitannya ketika saya sudah mendapatkan, oh ini pas nih bahasanya. Kalau saya gunakan secara lisan sih tidak masalah ya. Tapi kalau itu saya sadur menjadi sebuah tulisan, apakah itu nanti termasuk plagiarisme? Itu satu ya. Eh, Termasuk enggak itu plagiarisme? Yang kedua, setelah saya ngelihat tadi saya sengaja kejar Mas Senda, ayo tulis referensi terbaru Mas. Nah ini memang sering saya lakukan cari referensi. Nah ternyata kita setengah dibohongin ini kayaknya sama ChatGPT ini. Nah, itu ini yang kurang kurang bagus. Malah si Hub tadi itu lebih menjamin itu kayaknya. Ya. Kalau si Hub saya hampir hampir berapa persen dari referensi yang saya gunakan itu kalau Ya. yang Hmm. baru-baru itu ke si Hub itu pasti dapat kan itu. Hmm. Lebih banyak dapatnya daripada tidak dan muncul itu artikelnya atau jurnalnya. Nah, sebenarnya sejauh mana sih akurasi dari GPT ini? Jangan sampai saya sudah membuat-buat ini karena tergesa-gesa waktu langsung caplos saja, ternyata itu tidak ada. Lalu bagaimana langkah-langkah yang efektif bagi kita untuk cepat me, apa namanya tabayun terhadap terhadap informasi yang diberikan oleh GPT itu. Makasih Mas Agus sama Mas Indra. Ya. Gogo, terima kasih Pak Adi. Pak Agus, monggo Pak. Ini tadi terkait dengan login nih, terkait dengan login, isu plagiasi, plagiasi di sini, apakah merubah style gaya bahasa termasuk plagiasi? Nah, monggo mungkin Bapak Ibu juga bisa bantu 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 diskusi lah kita Bapak Ibu. Monggo Pak Agus, monggo. Baik, terima kasih Pak Adi. Asik ini ya. Semakin lama makin asik ini. Jadi kalau untuk bahasa, eh, sebetulnya dunia ini memiliki bahasa yang sama. Koordinasi eh, penggunaan kalimat itu di YouTube, di Google itu hampir similar ya. Jadi saat kita udah menemukan pakemnya, stylenya, memang masih disarankan untuk merubah sinonim-sinonim yang dihasilkan. Maka kita browsingnya jadi sinonim dari kata memanipulasi adalah maka muncul yang lain. Supaya tidak ada pengulangan-pengulangan. Dan plagiasi secara umum itu memang ada softwarenya sendiri. Setiap kampus misalnya punya kebijakan tersendiri. Informasi terakhir yang saya terima bahwa Turnitin lah yang paling tanggap terhadap karyanya GPT. Jadi untuk menentukan ini plagiasi apa enggak tentunya ada softwarenya sendiri. Yang saya dengar Turnitin merespon perkembangan dari chat GPT. Dia mengupdate segera. Dan tadi sekilas saya contohkan, oh iya karya ini adalah karyanya chat GPT, dia ngakuin. Belum yang lain misalnya Zero GPT dan seterusnya. Maka untuk softwarenya kita kembali ke sana Pak Adi. Kita nggak bisa menentukan apakah itu sudah masuk, lolos apa enggak. Nah itu kalau di jurnal atau di kampus punya kebijakan sendiri untuk menentukan berapa persen ini. Termasuk yang saya sarankan adalah mengganti kata-kata yang umum. Di dalam chat GPT ini saya menemukan bahwa untuk karya tulis ini memang mendekati bagus sekali susunannya.
struktur subjek, predikat, objeknya, dan variasinya. Bahkan stylenya udah masuk Pak Adi. Mau gaya anak muda segala macam bisa. Dan semua bahasa bisa ditulis. Beda dengan BAT yang masih bahasa Inggris. Jadi Pak Adi, kemampuan kita untuk berbahasa sebaiknya tidak dibatasi oleh ChatGPT. Kita bisa kembali ke KBBI, menemukan sinonim dari kata ini, maka kita bisa memilih. Dengan pertimbangan misalnya kalau itu untuk dibaca di kelas, maka kita mempertimbangkan jumlah suku kata yang dipakai. Misalnya ada kata-kata yang sama, berapa suku kata yang paling pendek yang kita pakai. Jika sama pendeknya suku katanya, maka dipakai kata-kata yang vokalnya terbuka di belakang. Contoh, kata-kata usul, usul itu dua silabel ya, dua suku kata. Tapi bunyinya mengecil. Sedangkan ada dua silabel yang sama, saran dengan A yang terbuka. Maka kita pilih kata-kata yang kedua, saran. Itu. Misalnya kata-kata bantu, dua suku kata juga. Kenapa tidak dipakai dibantu saat kita dalam kondisi bahaya? Karena dia lemah. Pengucapannya mengecil. Sedangkan Oh, tolong itu lebih hebat. Kalau kita udah masuk air, udah hampir tenggelam, jangan pakai kata bantu, bantu, nggak ada yang datang. Tapi kata tolong. Tolong. Tapi kalau kita berdua di perbankan segala macam, dia dihindarkan dengan kata tolong, terlalu kuat. Maka dia boleh bantu Pak KTP-nya, jadi dipakai kata-kata yang karena dia personal, berdua. Karena tolong itu indikasi dalam penggunaan bahasa itu menekankan kuat, keras. Mau izin Pak Edi, bukan kita bicara tentang bahasa, tidak. Yang saya baca semacam itu. Maka saat kita di kelas membuat presentasi, jika ada silabel yang sama, suku kata yang sama, pilih kata-kata yang terbuka. Yang tadi contohnya usul dengan saran, bantu dengan tolong. Nah, ini yang membantu kita untuk lebih kuat menyampaikan. Jadi saat kita presentasi memang beda kata-kata yang dipakai karena ada provokasi, ada bahasa-bahasa yang mempengaruhi orang itu secara langsung, ada perintah dan seterusnya. Kembali ke ChatGPT Pak Adi, maka satu yang disarankan adalah sinonimnya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Bahasa dia, Pak Adi misalnya, tolong dibuat menjadi agamis, dia akan berubah Pak Adi. Maka struktur kalimat yang diulang berapa kata, kata tersebut diulang berapa kali dalam satu paragraf, itu bisa kita pertimbangkan dengan sinonim-sinonim. Yang kedua, pakai software sendiri, Pak Adi. Nah, kita nggak bisa ya menentukan, wah ini plagiat apa enggak. Ya, bukan. ada solusi. Maksud saya begini, Izin Bagus. Misalnya kita ambil plug nih, gitu. Apakah setelah masuk nanti Turnitin itu kita dikatakan plagiat, gitu? Kalau kita ambil plug dari ChatGPT, gitu, kita tidak merubah. Apakah Oke. itu nanti akan ketahuan bahwa itu plagiat atau Turnitin tidak mengatakan itu plagiat, gitu? Ya. Oke, saya izin share lagi nih Pak Adi ya. Ya. Ini kalau di bagian ChatGPT dia mengakui. Sedangkan di bagian yang lain, Zero GPT, ini antinya Pak Adi. Zero GPT, saya copy dengan kalimat yang sama, frase yang sama, dia tidak mengakui. Your text is human written. Tidak dianggap sebagai bahasa mesin. Ini yang saya sampaikan bahwa nanti setiap kampus, setiap kebijakan pemilik jurnal itu akan berbeda. Ini saya menggunakan Zero GPT Pak Adi. Zero GPT itu biasanya kontradiktif dengan ChatGPT. anti ChatGPT. Maka dia ngomong bahwa ini mesin, hasil mesin. Ya, saya contohkan misalnya yang lain, yang di atas misalnya ya, saya akan ambil seperti ini, saya copy dan saya pindahkan ke Zero GPT. Ini antinya Mbak Adi ya. Maka begitu kita detect text, maka dia akan berpikir apakah ini mesin atau bukan. Jadi ini tulisannya 22,53% hasil AI GPT. Ini baru Zero GPT Pak Adi. Jadi ini antinya. Jadi Bapak Ibu yang sudah dapat dari Chat GPT bisa salah satunya menggunakan Zero GPT. Jadi ini ketahuan bahwa udah 22%. Maka kalau kita di karya tulis nggak diterima Pak Adi ya. Di kampus nggak diterima. Begitu Pak Adi sekilas ya. Maka tadi saya bilang software ini kebijakan dari setiap institusi. Gitu Ya. kan.
Ya, menambahkan mungkin Pak, plagiasi itu kan ada sesuatu yang dilanggar hak cipta orang lain kan gitu ya Pak ya. Nah, Nah, ternyata di ChatGPT itu kan tidak bisa memunculkan, dia tidak bisa sumbernya dari mana karena kan perpaduan dari berbagai kata-kata, berbagai dari kalimat, nyaplok sana nyaplok sini jadi satu satu kalimat baru kan gitu Pak. Dan ini gak punya siapapun. Ini miliknya si model AI tadi. Makanya bisa terhindar dari plagiasi karena tidak ada kalimat yang dilanggar. Contohnya Indra yang menulis itu karena ya Chat GPT itu tidak mengambil dari tulisan Indra, tapi merangkum dari satu kalimat dari Indra, satu kata lagi dari Pak Agus, dari Pak Adi, digabungkan menjadi satu kalimat yang baru. Itu ya, tergantung dari pelatihannya, katakan gitu ya, pelatihan ChatGPT atau input yang diberikan ke ChatGPT tadi gitu kan ya, dalam fase fase input apa masuk ke sistemnya kan gitu Pak ya. Nah, makanya tadi sekarang sudah berubah paradigmanya Pak, bukan plagiasi itu, jadi merubahnya tadi ke seperti zero GPT seperti tadi gitu kan ya, yang berbicaranya ini bahasa bahasa mesin atau bukan gitu. Jadi sudah mulai paradigmanya beralih Pak, bukan hanya plagiasi aja, karena ternyata di ChatGPT itu tidak ada yang dilanggar Pak, karena ya itu tadi Pak, nyomot-nyomot dari kalimat-kalimat yang ada di internet yang bisa terlalu bebas, bisa jadi 0% gitu Pak plagiasinya, karena ya ya. nyamuknya satu ini. Tapi ada lagi Pak yang membatasi itu, seperti tadi yang disebut ke Pak Agus, ada bahwa kebijakan boleh nggak menggunakan mesin gitu kan ya, karena Pak ini ternyata tantangannya ke depan dari sisi hukum kan luar biasa ya Pak ya, ini kan baru gitu ya Pak. Wah ini Indra senang banget nih ngomong sama orang MA ya. Gimana ini kan ke depannya kan gitu Pak ya, tantangan kita sebagai apa namanya dari sisi aspek hukum kan, ChatGPT ini tercipta dari buah pikiran orang kan gitu ya Pak ya, Hmm. buah pikiran orang, ide seseorang, tapi ada baru lagi gitu kan ya. Nah ini apa seperti apa ke depannya juga, apa ini yang menjadi tantangan daya tarik Indra gitu Pak untuk belajar ini. Kan itu tadi Pak, ChatGPT tidak bisa menyebutkan sumber referensinya karena baru ngambil apa kalimat baru kan istilahnya kan gitu Pak ya. Kan Mungkin itu Pak ya. ibaratnya ini dia ChatGPT jadi membuat sintesis gitu. Ah, Nah, lebih seperti itu. artinya kalau sudah sintesis, dia yang punya. Nah, Nah, pertanyaannya, apakah hasil sintesis yang dibuat oleh GPT ini itu tuh diturnitin kebaca tidak kan gitu. Kalau kebaca berarti kita menyadur itu termasuk plagiat kan? Nah, ngambil yang sudah disusun oleh ChatGPT gitu. ChatGPT Ah, kita ah, memplagiasi mesin ya Pak. itu maksud saya tadi tuh. Nggak, berarti Ya, udah dijual Pak Adi. ah? Udah dijual. Nggak apa-apa. Udah Oh, enggak dijual kan. apa-apa. Seperti Berarti free Pak pick Agus gambar jamin itu. ini enggak apa-apa. Nah, tapi Karena nggak dia usah terlalu jauh, Pak Agus. Ini saya tuh mau masuk ke GPT nggak bisa ya. nanti kita belajar tersendiri untuk cara daftarnya Pak Adi ya. Oh gitu Iya. ya. Jadi ini kita anggap teman-teman apa udah pakai. Hmm. Karena Pak Adi nanti masih lupa passwordnya kan? Iya, saya coba Kolonial Pak, belum kolonial Pak. beda Iya. dia. Kalau perlu nanti email baru dicatat lagi baru Pak Adi. Oh dia harus email baru atau gini? Bebas Kalau enggak? oh Enggak. bebas. Cuman dia satu handphone satu akun Pak Adi nggak bisa dua. Oh gitu. Karena dia ada verifikasi melalui nomor handphone. Handphone. Gitu. Jangan-jangan itu Bapak lupa email yang didaftarkan awalnya mungkin. Gitu. Udah ulang-ulang ini. Nah, nanti ini Pak, kita kita Zoom aja Pak, kita Zoom, kita di remote Khusus. Pak, khusus Eh, Pak, Baik-baik. Bikin Terima kelas kasih Pak. khusus. bareng-bareng lah, gitu kan ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Adi atas pertanyaan dan pernyataannya tadi ya. Mudah-mudahan juga bisa memberikan pencerahan untuk kita semua, Bapak dan Tadi Ibu. ada yang belum dijawab tuh. Yang mana Yang Bapak? mana? Yang terakhir. Yang Ini mana? kan Login GPT plagiasi. suka bohong juga itu. Nah, Hmm. karena dia sudah pernah di kita klaim sebagai kebohongan, ya kita cek di ini ndak ada. Itu kan membohongin kita itu. Jadi Ah, perlu ah. Itu gimana itu? Gimana? digambarkan gini Pak Adi. Tidak semua data itu terupload di internet.
terutama jurnal-jurnal. Sihab itu juga tertentu. Tidak semua tulisan sudah diverifikasi dengan tempat-tempat yang legal ya Pak Adi. Ya. Dan tidak semuanya terupdate. Di antara yang dia punya, itu berarti belum terupdate atau belum dijual kan gitu Pak Adi ya. Ada yang bersifat personal. Saya misalnya punya karya tulis, tapi tidak saya jurnalkan. Hmm. Cuman itu pernah ditulis di mana begitu Pak Adi ya. Hmm. Dan di tempat jurnal tertentu. Misalnya dulu di tahun 2022 ada. Kemudian 2003 dia ngedrop servernya. Maka nggak ada lagi Pak Adi. Jadi yang sumbernya itu terputus. Bisa jadi Hmm. antara lain semacam itu. Ada misalnya website saya Pak Adi. Bulan Januari oke. Begitu Februari putus website saya. Oh, Misalnya. oke, ini Ini sisi pembelaan Pak lain. Agus ini. Bukan sisi lainnya begitu Pak Adi. Jadi Iya, iya. data itu Hmm. yang awalnya kalau tertangkap oleh ChatGPT berarti dia pernah ada. Karena dia tidak bisa ngarang Pak Adi. Tapi buktinya tadi berakhlak dia ngarang itu. Nah, berakhlak ada bagian-bagian inisial-inisial yang dia Ya. tangkap. Oh Singkatnya gitu. itu kan B. B di tempat lain berbunyi begitu. Maka dia sebetulnya, saya ulang seperti Kang Indra bilang, ChatGPT nggak bisa ngarang. Dia hanya collecting. Menemukan di tempat-tempat batasnya tahun 2021. Sedangkan berakhlak itu timbulnya 2022 ya, Pak Kang Indra ya. Maka Ya, dia nggak punya Pak Adi. Dia Oh udah gitu. state disclaimer dari awal bahwa dia hanya sampai November tahun 2021. Oh, Jadi, berarti gini, apa yang telah disampaikan oleh GPT sebenarnya itu memang ada gitu ya. iya, Tapi kita menelusurinya belum tentu ketemu. belum. Ah, ah. Betul, betul. Berarti ya bisa katakan maha benar GPT ini. Nah, Hmm. enggak juga Pak Enggak Adi karena juga ya. enggak Enggak. Jaya. Maksud saya gini Mas Agus, khawatirnya gitu ya. Saya sangat menarik tadi tentang referensi gitu ya. Mm, 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 mm. Saya takut saya sudah nukil, saya caplok begitu karena tidak sempat lagi nyari. Nah, tiba-tiba itu sebenarnya memang tidak ada kan gitu. Enggak Itu ada di betul. internet Pak Adi, enggak ada di internet. Tapi Jadi sebenarnya itu ada ya. pernah ada, paling enggak itu. Oke, oke, Kalau dia baik. udah menemukan itu berarti pernah ada. Oh, siap. Nah, sekarang nggak ada karena ChatGPT nggak bisa ngarang, Pak Di. Yang saya Oh ya, telusuri itu siap, siap. nggak bisa. Dia Oke, hanya kalau mengambil. Cuman sisanya apakah masih ada itu enggak. Karena data yang sampai tahun 2021 dia punya, Pak Di. Simpanan datanya. Cuman berarti dia enggak nggak bisa menjamin itu ada apa enggak. berarti enggak perlu tabayun maksudnya kalau. Iya, relatif ya, Pak Dia. Iya, Kalau untuk iya. ilmu-ilmu yang seperti kita, Pak Adi bikin presentasi, bikin infografis, keren. Keren banget, Pak Adi. Siap. Jadi kondisi saya udah nyoba yang font, warna, tata letak. Saya dengan Kang Indra udah beberapa kali nyoba dan ya bisa dipertanggungjawabkan secara kualitas saran dari ChatGPT. Ya, yang karena Hmm. kita coba itu banyak yang untuk infografis, Pak Adi. Iya, iya. Misalnya layout untuk apa, Pak Adi boleh coba lah yang untuk infografis keren. Saya meminta dia untuk melayout halaman 1:1 untuk Instagram dengan komposisi warna 3 ini dengan lebih rinci input, jadinya keren Pak Adi. Hasil tulisan itu yang saya coba terapkan, saya copy warnanya, saya copy ukurannya, gambar pendukungnya di alamat itu, dapat Pak Adi. Dan keren. Sesuai kalau dengan saya bilang ya 11-12 dengan keinginan saya gitu Pak Adi. Oke, oke. Jadi untuk infografis keren Pak Adi. Tapi untuk karya tulis saya nggak banyak eksplor karena saya banyak eksplor yang dihubungkan dengan karya tulis. Mudah-mudahan ini perbincangan yang menarik Kang Indra. ya, Bahwa kita udah ketinggalan satu langkah lagi itu. Sudah ada chat GPT, ya, sudah ada Bard sudah buat juga. Dan ini perkembangan-perkembangan bagi Budi Aiswara ya nggak bisa ya Pak dia. Saat kita ngomong state kalimat tertentu, teman-teman peserta udah di handphonenya browsing dengan chat GPT. Bener nggak yang saya sampaikan? Maka tuntutannya terbalik. Kalau kita modalnya nggak cukup, ya berhati-hati juga kita di kelas. Karena Betul. chat GPT lawannya.
begitu kita search suatu kalimat dari mana, dia langsung browsing di ChatGPT. Teman-teman yang lagi membimbing misalnya jadi coach, maka kita ekstra ini. Bu Uci memastikan bahwa kita nggak tertutup dengan ChatGPT, asalkan dia applicable. Kalau saya minta ilmunya Pak Adi, wah PKP itu salah satunya harus implementatif. Kalau rancang-rancang ya itu kerjaannya jadi rancangan GPT itu. Kalau sekiranya nggak implementatif ya jangan. Maka kalau kita jadi coach, jadinya lebih hati-hati ya Pak Dia. Ya, Rancangannya bagus banget, keren. Cari deskripsi kalimatnya, rancangannya udahlah 110 lah nilainya. Tapi jangan-jangan nggak implementatif kan gitu kata Pak Adi. Nah, maka tantangan kita sekarang baru Bu ya. Kemarin kita tantangannya terbatas membuat infografis. Sekarang bagaimana Bu peserta itu menantang kita untuk mengajak kita tidak ketinggalan. Ayolah, orang CBT itu tidak memandang usia Bu ya. Mau usia kita berapapun asal pertanyaannya pas, ya dijawab. Misalnya dengan Bu Maria, wah jangan jawablah ini. Ini kalau kaum kolonial, jawabannya harus kolonial. Tidak juga, Bu. Ternyata sama aja tuh. Karena dia nggak punya perasaan. Karena dia artifisial, maka sepenuhnya yang ngontrol itu adalah kita sendiri. Terima kasih Kang Indra. makasih Oke, Mas baik. Agus, Pak Indra. Baik, terima kasih Pak Adi. Bapak dan Ibu, mohon izin ini karena kita dibatasi waktu jam Iya. 9 gitu ya. Mohon izin Bapak Ibu ya. Nanti kita bisa bisa lanjut lah tentunya diskusi kita melalui forum chat di grup WhatsApp Bapak dan Ibu ya. Tentunya bisa lebih memperdalam kembali gitu ya terkait dengan diskusi-diskusi pada malam ini. Tentunya diskusi malam ini kan membuka cakrawala, membuka kunci kan gitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya kan kalau kita sudah masuk di sebuah bidang tentunya kita bisa bisa banyak yang perlu kita sampaikan. Nah, tentunya Bapak dan Ibu sebagai merangkum dari semua ini tentunya ChatGPT ini teknologi ini tentunya kita tidak bisa tidak bisa percaya begitu saja kan gitu Bapak Ibu ya. Kita harus cross check gitu kan ya dengan para ahli, dengan tokoh tentunya Bapak Ibu ya, dengan buku dan tentunya juga yang valid juga adalah dengan peraturan perundang-undangan kan seperti yang tadi seperti berakhlak dan sebagainya kan kita kembali lagi cross check dengan sumber yang valid. Tentunya ChatGPT ini akan membantu kita Bapak dan Ibu dalam membantu kita sebagai Widai Suara dalam menyusun metode atau media pembelajaran yang interaktif. Tentunya banyak pengalaman lah kita bisa dengan ChatGPT ini. Tetapi teknologi sangat erat Bapak Ibu dengan prinsip-prinsip yang mekanistik, rutin gitu kan ya dan repetitif ini yang selalu diulang gitu Bapak Ibu ya. Sedangkan peserta pelatihan inginnya mendapatkan inspirasi dari kita dan refleksi tentunya dari sebuah pembelajaran yang kita sampaikan dan itu tidak didapatkan di ChatGPT, yaitu didapatkan dari Bapak dan Ibu sebagai Widai Suara yang hebat, Widai Suara yang memberikan makna kepada pembelajaran di kelas. Itulah yang diharapkan oleh peserta kita Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas atensi Bapak dan Ibu. Tidak terasa ya Bapak Ibu udah jam 9 malam ini. Apalagi di Ibu Maria udah jam berapa ya Bu ya? Mohon maaf sekali. Terima kasih. Izin Mohon Pak maaf. Indra sama Pak Agus. Ya, monggo Mungkin Ibu. sekedar usul. Kalau saya tadi kan dengar mungkin dari saya atau Pak Wahardi juga, Bu Uci, mungkin Pak Subari juga kebutuhannya kita mungkin beda-beda, tapi Iya. sesuai dengan tanggung jawab kita di Wijaya Suara untuk pengumpulan angka kredit dan sebagainya itu kan kita sering diharuskan membuat KTI gitu ya Pak. Mungkin mohon ya sekali waktu gitu Pak Indra sama Pak Agus bisa membantu kita bagaimana dengan menggunakan ChatGPT atau AI yang lainnya itu kita nulis bukunya tapi nulis KTI-nya itu bisa menghasilkan KTI terbaik gitu loh Pak. Tidak terdeteksi plagiasinya dalam jumlah presentasi yang terlalu besar. Jadi itu Pak Agus, mohon maaf. Siapa tahu kita bisa kumpul sekali waktu belajarnya. Kita bisa buat berseri lah gitu Pak. Ya,
sesuai dengan kebutuhan ya Bu ya, Bu ya. Iya, Jadi Pak. apa kita bisa menjawab lah, perkumpulan kita kan bukan perkumpulan yang hanya sebatas formalitas ya Bu ya, tapi Iya, siap, betul-betul Pak. dibutuhkan. Siap Bu Maria, terima kasih atas masukannya dan izin nanti mungkin kita akan apa namanya akan kita jadwalkan Bapak Ibu ya. Ya mungkin setiap Rabu malam ya Bapak Ibu ya, berkenan nantilah kita sesuai dengan kasus-kasus kita sama-sama. Indra izin juga Bapak dan Ibu mungkin mengundang teman-teman peneliti kan gitu ya Bu ya, izin Ya, ya. ya. Kalau bagaimana cara menulis yang mudah dan sebagainya kan lebih enak ya Bu ya, dengan apa dengan pakarnya yang udah biasa setiap hari Sangat kan gitu senang ya Bu sekali. ya. Dan nanti ada tools-toolsnya juga mungkin yang bisa Ya. kita peroleh gitu kan Bu ya. Dan mungkin dari di antara Bapak Ibu juga yang sudah ada kenalan mungkin bisa kita sama-sama lah menjadwalkannya. Kan gitu Bapak Ibu ya. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Agus di akhir closing statement mungkin monggo. Terima kasih Bapak Ibu, semangatnya membuat kita rasanya ketularan ya. Jadi kita ketemu hal baru yang menuntut kita untuk respon ya Bapak Ibu. Tidak ada pilihan lain bagi kita untuk beradaptasi. Maka kami berdua di malam hari ini mengawali tentunya mohon maaf. Belum begitu dalam pengetahuan kami tentang hal ini, meskipun baru coba-coba, kita nekat ya Kang Indra ya. Kalau istilahnya itu ya modal nekat lah. Kita mencoba mengajak Bapak Ibu tidak ketinggalan ya. Kita sharing tujuannya sama kembali ke awal. Bahwa forum ini dibuat memang namanya udah istimewa. Forum from colonial to millennial. Artinya memang kita berada di ruang kolonial tapi customer kita itu milenial. Mau nggak mau kita berbasis pada customer ya Bapak Ibu. Sama-sama lah kita. Mali saling melengkapi. Lain waktu Bu Maria, Bu Ena Darlita bisa jadi penyampai juga. Tidak harus kami berdua terus, tidak yang kita gaungkan dari awal. Ada bagian-bagian yang akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan bersama. Jadi sekali lagi kami menggarisbawahi bahwa saya dan Kang Indra hanya mengawali sebetulnya. Supaya kita menggelitik, oh customer kita udah berubah tuh. Cukup lama kita tidak berada di forum ini, tapi saya dengan Kang Indra secara pribadi ya masih tetap ya, biar ada hal baru nih perkembangan kita ketinggalan nih nggak terasa. Jangan-jangan kolonial kita tambah kolot nih, karena kita ketinggalan. Dengan cara ini mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan kembali ya untuk bersemangat kembali. Kita harus ke customer base ya, Bu ya. Customer kita itu milenial semua. Tetapi mau nggak mau pengalaman kita tinggal ya menyadur sedikit lah. Ada bagian sedikit teknologi yang bisa kita ambil untuk meramu pengalaman kita menjadi sesuatu yang lebih sama paling nggak ya, Bu. Mudah bagi mereka juga gampang bagi kita. Mudah-mudahan gitu Kang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Baik, terima kasih Pak Agus, Bapak dan Ibu, terima kasih telah hadir berkenan ngobrol beban kita ya, gosip itu singkatan Bapak Ibu ya, go dulu baru nanti sip kan gitu lah kurang lebih ya. Gitu. Iya. Jadi go dulu aja lah kan gitu Bapak Ibu ya, seperti marketplace yang berwarna hijau Bapak Ibu, mulai aja dulu jualan bikin baru kan gitu ya Bapak. Yang kecil dulu lah baru kita yang besar-besar. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, selalu bisa memberikan yang terbaik di kelas dan di luar kelas tentunya, sehingga Bapak Ibu bisa menjadi seorang widya suara yang hebat yang bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya akhiri perjumpaan malam ini dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Indra, Pak Agus. Kasih Kak Indra, Pak Agus. Semangat Nadalita. Iya, Ibu Maria ketemu Halo lagi. Bu, jumpa lagi. Bu Maria, Bu Enda.